Indo Forum yang pertama. Thank you. Assalamualaikum. Yang pertama di YouTube. Assalamualaikum sahabat Aziza. Kirim ke apa nak? Nah, dari saya. Oh gitu. Referennya apa? Saya Pak 4375. Apa? 4345. Kenapa emangnya nak? Kan ada di situ. Nah, 4375. Tunggu apa cek tengok dulu. Nomor referennya itu ya. Ya, sabar ya, kita tengok dulu ya. Kamu nggak kirim nggak? Belum dari tadi. Mulainya 4375. Cocok. Jadi dia IORW 4375. Bu Miftah juga udah cetak tapi baru beri salam. Waalaikumsalam kata dia. Sekarang informasinya ya. Sabar ya. Merah dadaku, panas Indonesia, bersatu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam, salawat, sanjungan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menularkan kecerdasan, kepintaran umat manusia di muka bumi ini, sehingga manusia bisa membedakan antara Tuhan dan hantu, antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dan ciptaan. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Tema kita masih menuntut pemahaman, keilmuan, penjelasan dari saudara-saudara kita yang memiliki misi jadikanlah Indonesia menjadi seluruhnya menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia termasuk Indonesia, jadikanlah seluruh bangsa termasuk bangsa Bugis, bangsa Makassar, bangsa Batak, bangsa Toraja, Manado, Jawa, Madura, Sunda, Dayak, apalagi Betawi, apalagi Ambon, Papua, seluruhnya menjadi muridku, menjadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Kenapa cepat bang? Biar dianggap satu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anggapan ini, konsep ini harus dibayar mahal oleh saudara-saudara kita Kristen dan juga gereja.
Apa itu? Mereka kudu wajib menjelaskan bagaimana caranya manusia yang dilahirkan itu sepenuhnya Tuhan. Kita nggak akan mungkin semudah itu untuk dijadikan menjadi pengikut Kristus. Mereka harus menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya bagaimana mungkin seorang bayi imut itu sepenuhnya Tuhan. Nama sayang, udah sudah bisa, udah muncul. Oh gitu. Ya sabar sayang ya. Habis ini tidur siang toh. Oke. Silo katanya om, ini silo. Ditutup dulu sedikit kalau begitu. Ditutup dulu begini. Begini barangkali bagus begini. Sudah gelap itu. Sekarang saya yang menyala membara. Allahu Akbar. Gitu ya teman-teman sekalian. Mereka punya tanggung jawab besar dan mereka harus membayar mahal. Ya. Bahasa bukan bangsa. Oh bangsa. Jangan keliru bang. Jadikanlah seluruh bangsa. Kami bangsa Bugis. Bangsa itu artinya boleh dibilang suku. Pokoknya bangsa itu kelompok. Jadikan seluruh bangsa katanya untuk menjadi murid di sini, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Enak aja. Gak bisa gitu dong. Jelaskan dulu bagaimana bisa kami yang orang Bugis Makassar ini bisa menerima dengan keadaan waras seorang anak Yahudi lahir di kandang domba, kandang binatang, lalu kemudian dia ditempeleng, dia diludahin, dia ditoncok, dia diseret, dia dibagi-bagi pakaiannya, dia digantung, lalu dia ditombak, lalu dia dibunuh, lalu dia dikubur, lalu dia dibangkitkan oleh Tuhannya untuk menjadi penyembahnya. Sorry lah. Jelaskan dulu poinnya di mana. Manusia bayi orok yang tak berdaya kalau sepenuhnya Tuhan itu gimana ceritanya? Jangan segampang itu Anda mengambil istilah Islam masuk ke dalam kitab kalian, istilah Al-Quran Anda ambil masuk ke dalam Bible kalian, tampilan kalian seperti ustadz, seperti kiai, ulama. Habis itu Anda diperintahkan jadikan seluruh orang Indonesia menjadi pengikut. Tunggu dulu bos. Jelaskan dulu. Bagaimana kami ini orang Bugis Makassar bisa jadi seperti Anda, menerima satu konsep keyakinan, kepercayaan yang tidak masuk akal. Apalagi orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Malaysia, semua orang pintar-pintar semua. Atau jangan-jangan kalian mengikuti dan menerima itu karena yang di bawah tekanan. Nah untuk itu kami mengundang para pendeta, pastor, lulusan STTTTTT. Sekali lagi bang, T. Kenapa banyak kali? Supaya mereka itu punya nyali dan punya mental yang kuat. Lulusan STTTTTTTTTTT hadir di sini menjelaskan kepada kita bagaimana bisa orang yang waras dipahamkan bahwa anak bayi imut berdarah Yahudi dari keturunan Yehuda, keturunan Nabi Daud itu sepenuhnya Tuhan langit dan bumi. Bisakah kalian membuat kami gila, sinting, miring, apalagi blow on, idiot, dan seterusnya? Bisa nggak? Atau hal ini diimani karena orang itu waktu itu, saat itu dalam tekanan, lapar, ketakutan, mencekam, was-was, khawatir, sehingga mereka rela daripada saya mati, daripada saya dibunuh, daripada saya mengalami nasib seperti kedua orang tua saya, maka saya rela dibaptis.
Bisa jadi kan? Tapi kalau dalam keadaan aman-aman saja seperti ini, lalu kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadikanlah mereka Kristen. Oh, tunggu dulu. Kalian harus bayar mahal dulu. Enak aja. Gak boleh. Oleh karena itu, saya akan membantu nih. Mumpung kalau Bang Suma itu masih didengar, saya akan bantu bagaimana orang Indonesia itu bisa semuanya menjadi pengikut apa yang Anda sembah, yaitu menjadi Kristen. Kalau Anda bisa menjelaskan kepada kami, anak bayi imut yang lahir di tengah-tengah Bani Israel itu adalah sepenuhnya Tuhan langit dan bumi. Tapi kalau tidak, aleara. Jangan pernah bermimpi kecuali kalian menyudutkan, menakutkan, membuat kami dalam keadaan terpuruk, dalam tekanan, tidak berdaya, lapar, haus, tak ada pegangan, sementara dijajah, diperbudak, mencekam, menakutkan, menyeramkan. Barulah mungkin ada yang mau menukar akidahnya dengan konsep yang tidak masuk akal menurut hitungan agama Islam. Silakan saudara, manusia ajaib. Saya katakan kalian manusia ajaib karena kok bisa-bisanya bayi imut kalian katakan Tuhan. Naik, saya katakan kalian ini manusia-manusia aneh bin ajaib. Semangat siang saudaraku, manusia aneh bin ajaib. Anak surga. Iya, apalagi mimpi anak surga. Surga yang di dalamnya tidak ada bibir lagi, tidak ada lagi kaki dan tangan, tidak ada kepala. Entah apalah kalian lakukan di sana. Memuji-muji entah apa. Siapa yang percaya dia akan selamat, tidak akan binasa. Oke, buka kamera. Menarik ini bang. Saya suka kalau orang pintar yang naik ke saya diskusi. Silakan. Silakan Anda jelaskan ke saya bagaimana ceritanya Anda bisa ke surga dengan memahami anak bayi imut sepenuhnya Tuhan. Silakan. Buka mic saudara. Silakan. Buka mic-nya, tampilkan wajahnya, kita diskusi di sini. Anda tidak akan pernah bisa sanggup kecuali ngibul, dan tidak akan ada sedikit pun ilmu yang akan kami dengarkan terlontar dari mulut kalian selama yang kalian jelaskan adalah iman kalian. Yakin dan percaya, saya pastikan itu. Udah sayang? Apa alasannya? Masih? Oh, muka? Enggak pakai muka lagi. Coba melihat. Tunggu ya. Tapi sayang tangan kiri. Lanjut katanya, Dek. Verifikasi. Tunggu ya, Abu fotokan orang bang dulu ya. Sabar. Nyalain nasi dulu nak. Di kamar. Sorry, Abah kembalikan tadi. Tunggu aja, santai aja ya, kan buru-buru tuh. Kita tunggu infonya temennya Abah. Nyalain nasi sayang. Oke, lanjut. Semangat siang. Yang Katolik, Protestan, Islam. Adek, teleponan aja langsung dengan CS-nya ya. Ya.
Nah, biar ditonton, saya suruh CS Bang BTN-nya telepon adik ya. Boleh ya sayang ya? Nomornya siapa? Nomornya siapa? Nomornya kakakmu? Nomor tak? Nah ini telepon. Ini CS-nya Bang BTN. Kak Lulu, bilang aja Kak Lulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dinda, bicara ke sama Ade Halip. Nah, beliau langsung ya. Oke. Iya. Adik bisa geser sedikit gak? Di sana senang, di sini senang. Halo? Itu sorry. Saya minta orang bank tonton si bungsu untuk pasang aplikasi internet bank di HP-nya. Maaf teman-teman. Orang bilang, Bang Suma kok bisa ya orang-orang bank kok diperintah-perintah telepon anaknya, customer service lagi. Belum tahu dia sapam. Sapam coy. Sapam itu di rumah telepon orang bank. Telepon bicara dulu sama anakku, ini mau bikin ini. Hebat, sapam itu memang hebat, luar biasa memang. Halo, semangat siang. Aku mau lihat ada sapam yang telepon orang bank suruh bicara ke anaknya. Orang ke bank antri aja susah. Ini ada sapam nelpon dari rumah. Dek, bantu dulu anakku mau buka ini. Siapa? Sapam itu siapa? Sapamnya umat Islam, hebat sekali, luar biasa, masya Allah. Halo, semangat siang. Yang Kristen di sini yang mana? Bang Raymond kah? Atau Taringgano? Saya Kristen. Kau ini mau nggak kenal lagi sama Bang mana kau ini? Oh iya, buka kamera, buka kameranya, silakan. Tempat apa dek? Udah buka kamera, silakan. Dek, sabarlah dek. Kau kejang-kejang diskusi sama aku. Kenapa? Kok orang suruh buka kamera kok kejang? Aduh, Kristen. Inilah. Buka masker bang, buka masker bang. Nah, ada lagi buka masker. Ini pengikut agama yang diwariskan penjajah selalu mau menekan orang. Ya, memang kalian ini. Buka masker. Kau buka masker dulu, baru buka kamera kamu. Pas. Buktikan aja. Buka maskermu dulu. Ya udah, turun. Nangis. Takut boneng. Gak apa-apa Boneng, gak apa-apa. Yang penting gak nyembah manusia. Silakan saudara-saudara. Naik. Hadapi saya dengan ilmu. Gak usah nyerang pribadi saya. Gak mempan. Gak peduli aku. Kau bunuh sekalipun aku gak peduli. Apalagi kalau cuma boneng. Gak ada itu. Subhanallah. Bang Arif, syukran. Salam kenal dari saya Bang Zuma. Halo saudara Jelo, semangat siang. Hai, ada onde-onde kah? Ayo bang, semangat bang. Jadikan seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Yuk saya bantu. Tapi satu syarat, buktikan kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Berat itu. Membuktikan ibunya Tuhan aja susah, apalagi anaknya. Jangankan ibunya, kakeknya Nabi Daud tidak bisa kalian buktikan kalau dia Tuhan, apalagi anaknya, apalagi cucunya, lebih-lebih lagi cicitnya yang bernama Yesus. Berat itu, berat. Hanya orang yang tompel yang bisa kalian ajarkan kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Ayo saudara Jeo, Kristen, Katolik, Protestan. Halo Jel. Celo. Saudara Celo. Sok paten kok. Paha kayak kulit biawak kok dipamer. Udah kau di bawah. Halo saudara Lipran, masih ke gereja kah bang? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Iya, gimana abang? Masya Allah. Masalah apa?
kabar? Baik, saya baik seperti biasa. Alhamdulillah. Wis, keren kali bang. Alhamdulillah. Sudah pasti masuk surga Bang Juma. Oh, kalau Islam pasti itu udah dipastikan selama mereka tidak Ya musyrik. udahlah, matikan AC-nya. Hidupkan AC. Itu udah nyala sih. Aduh. Takut juga yang panas. Oh. Maksudnya apa ini? Kalau udah masuk surga kan dingin, adem. Ini Udah, di nggak surga usah pakai sekarang. AC. Kita sekarang ini bukan di surga. Iya, latilah. Di surga Latih. itu dingin tempatnya, bukan Iya, panas. latilah. Masa Kalian yang harus latihan. Karena neraka itu kan panas. sekarang ketawa aku nengok kau Bang Jum. Hidupkan AC-nya. Masa Ya, besar badan takut panas? Oh, gitu ya. Udah turun kalau hanya ecek-ecek. Aku mau yang menggunakan akal sehat. Gimana, Bang? Masih menyembah anak orang? Alhamdulillah enggak. Enggak lagi. Lagi alhamdulillah. Kayak Islam aja, pasti sekali kayak misionaris. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana? Kapan mau bersyahadat? Saya sudah lama 2 kali syahadat Bang Suma. Iya sudah lama, tapi kan cuma di teori kan abangku. Sebelum turun ke dunia ini saya sudah baca 2 kali syahadat. Loh, kok tahu? Ilmu dari mana? Ketika saya turun ke dunia ini dilahirkan seorang ibu, maka 2 kali syahadat itu tidak dipakai lagi karena sudah Wah, berbeda agama. iya. Saya tumbuh dewasa, pikiran sudah mulai berkembang, baru kembali lagi 2 kali syahadat. Keren. Iya, kembali ke fitrah. Iya, betul. Luar biasa. Luar biasa bang ini. Jadi sekarang saya alhamdulillah 100% sudah sah menjadi orang Islam. Islam. Oh, subhanallah, keren. Selamat berjumpa kembali, berkumpul kembali. Luar biasa. Selama ini ya hanya pura-pura saja masih oten. Iya. Karena begini, saya jujur aja ya. Ini banyak yang nonton juga ya. Nah, selama ini saya perhatikan banyak juga oten-oten itu kan menyamar orang Islam. Nah, karena saya tidak suka tingkah laku mereka selalu berbohong, ya saya balas juga mereka supaya mereka kapok. Hai, masya Allah, luar biasa. Semoga bang ini istiqomah dan tidak lagi menyamar-nyamar, ya. Menyamar itu nggak bagus. Intinya misi sudah selesai kan, udah terlampiaskan. Mereka yang suka nyamar-nyamar biarkan aja, yang penting kita jangan lagi diikutin. Kalau untuk barang pusaka lama ini sebelum saya masuk Islam memang sudah disunat. Oh mama. Tinggal nikah berarti. Oh, tinggal memeluk saja. Iya. Tinggal memeluk saja. Jadi tidak terlalu banyak prosesnya. Siap. Masya Allah, luar biasa bang ini. Kenapa saya selalu naik komal Islam? Ya, karena begini. Mereka kan selalu naik ke komal Islam. Mereka Kristen tapi menyamar Islam. Ya kan? Nah, disitulah saya tidak nerima, ya begitupun sebaliknya. Saya pura-pura jadi oten. Nah, mereka lempar saudara saya dengan batu, ya saya lempar dengan kotoran. Iya. Luar biasa.
Sudah bisa cek saldo kan? Gitu dong. Syahadat lagi bang, syahadat kita bang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Allah dulu. Asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Patut disembah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa. Yang penting kalau udah syahadat kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempersaksikan. Alhamdulillah Bang Zuma, Ya. istri saya juga walap. Oh gitu. Udah punya istri juga. Sudah. Jangan sampai. Tapi kalau ada rezeki nanti ya tambah lagi. Karena kan orang rumah sendiri kan ini apa, jujur dan terus terang. Dia kan tidak sanggup lagi punya anak. Oh, ya. Ya namanya perempuan zaman sekarang kan tahulah sendiri, bukan kayak perempuan zaman dulu kan. Iya. Kalau perempuan zaman dulu banyak anak banyak rezeki, tapi kalau sekarang kan berbeda. Perempuan zaman sekarang ya karena faktor apa, makanan juga ya kan. Nah, tapi kata orang rumah kalau mau punya anak lagi boleh nikah lagi. Siap. Ya, alhamdulillah, tapi saya bilang kalau nikah lagi satu rumah boleh katanya. Masalahnya Luar biasa. Halo. anunya nggak ada. Dada mi jump water jump check me water Apa itu? mi jumping water. Apa itu? Sungai. Okay, music mi dance. Apa itu? PK kah? Ngajak PK kah? Dia mau tidur mungkin. Oh. Kita kalau begitu kita ajak teman-teman kita oten untuk berdiskusi. Oh, dia mau loncat di sungai tadi itu. Boleh. Iya. Halo saudaramu, semangat siang. Halo. Kok turun lagi? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Di sini ada teman kita yang tadinya Kristen, sekarang sudah mualaf. Silakan naik. Saya kan pernah jujur juga dengan Bang Zuma ya kan, ya mungkin sebagian orang kan tidak percaya. Ya, Iya. saya kan pernah bilang begini, nenek kakek sama mama asli Islam. Nah, bapak saya orang Kristen. Bapak saya orang Kristen itu bukan Kristen yang taat, kan jauh sekali. Iya. Nah, jadi bapak dulu tidak pernah masuk gereja, ya kan. Istilah itu dengan agama itu ya jauh lah bahasanya kan. Nah, Iya. umur ini moderator. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita patut syukuri ya teman-teman. Saudara Efran ini nggak abu-abu lagi. Memang beberapa saat saya kok rada-rada kesal juga sama beliau kan. Entah dia itu menghujat atau apapun itu tuh, artinya dia mengaku Kristen. Mengaku dia orang yang tidak Islam intinya. Bahkan terkadang dia menghujat Allah dan juga Nabi Muhammad kan. Jadi kita ikutin, dan ternyata dia mengatakan ya dia Islam.
Dia melakukan itu karena ajang balas dendam, karena banyak yang non-muslim yang berpura-pura menjadi banyak yang Kristen berpura-pura jadi Islam, kata dia gitu. Nah, ini saya katakan sekali lagi kepada teman-teman, sampai detik ini pun saya masih kurang yakin kalau dia Muslim, dan juga saya kurang yakin kalau dia Kristen. Susah untuk kita pegang, karena orang Muslim itu tidak akan mungkin dengan mudahnya berpura-pura jadi Kristen, karena dalam kaidah Islam itu haram, itu jatuh pada kekafiran. Dia sudah kufur, itu sudah kufur kalau dia ngaku atau berpura-pura saja dia menjadi Kristen, itu sudah kufur. Nah, ini bisa saja orang Islam ngaku-ngaku Kristen kalau dia belum tahu ilmunya. Dia seibarat orang yang bangun tidur, tidak ada ilmu, tidak paham sama sekali, tiba-tiba dia menyaksikan dunia debat lintas agama, sehingga dia tampil semau dia, selera dia. Aku mau pura-pura jadi Kristen deh untuk hadapi bangsa umat, tanpa dia tahu bahwa dia ini sebenarnya jatuh kepada kekufuran. Itu bisa jadi. Bisa juga memang dia bukan Muslim. Bisa juga dia non-Muslim yang sakit hati dengan Islam, tetapi dia paham Islam itu benar, sehingga jatuh kepada keadaan semakin membenci Islam, semakin dia tahu Islam itu betul, semakin ingin menjauhi Islam, semakin dia yakin Islam itu benar. Semakin dia menghujat Islam, semakin otaknya menghantarkan Islam, menyerah setelahnya. Seperti inilah adanya. Karena jujur teman-teman, memang ada beberapa, ada yang DM saya orang sekampung dengan beliau. Begitu teman-teman. Silakan saudara-saudara saya non-Muslim ajukan permintaan, naik diskusi kita, bahasan kita terkait Yesus. Apakah Yesus ini 100% Tuhan? Kalau 100% Tuhan, bagaimana cara membuktikannya? Sementara dia punya kelemahan, dia punya sisi kemanusiaan. Nah, bagaimana bisa kita mengatakan sepenuhnya manusia atau sepenuhnya Tuhan kalau dia punya sisi yang sebaliknya dari apa yang disangkakan, kan gitu. Ya kan teman-teman, seperti misalnya kita melihat ayam ini sepenuhnya ayam dan juga sepenuhnya sapi. Bisa nggak itu dipercayai? Orang waras nggak mungkin, tapi orang gila bisa aja. Melihat seekor kambing lalu dia mengatakan kambing ini sepenuhnya kambing, tapi jangan salah bang, apa? Dia juga sepenuhnya kucing. Nah, oh masa? Gitu ya? Iya. Jadi benar nggak konsep itu? Ya benar bang. Ya udah, gimana caranya bisa percaya? Mari ku baptis. Modal itu doang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya percaya kalau kambing itu juga sepenuhnya ayam. Kalau kambing dikatakan sepenuhnya kambing, masuk akal. Dan dikatakan sepenuhnya bukan ayam, masuk akal. 100% kambing dan 100% bukan kambing, masuk akal. Artinya klop. Antara 100% dan 100% tadi itu klop, sama aja. Tapi kalau dikatakan 100% kambing dan dia juga 100% biawak, berarti ada 200%. Masing-masing berdiri sendiri mempertahankan kadarnya, kodratnya. Karena tadi dia kambing 100%, tidak bisa dihapus karena dia kambing 100%. Tidak bisa dihilangkan, dikurangi 1% tidak bisa. Lalu sebelahnya 100% biawak, bisa nggak dihapus? Tidak bisa. Kalau disatukan jadinya apa? Ya kambing biawak. Kambing biawak jadinya berapa persen? Ya 200%. Bisa nggak diterima akal? Ya nggak bisa.
Nggak bisa. Bisa nggak dikatakan manusia 100%? 100% Tuhan? Bisa. Alasannya apa katanya? Ya karena Tuhan itu Maha Kuasa. Maha Kuasa nggak Tuhan menjadikan kambing 100% sekaligus biawak 100%? Maha Kuasa nggak Tuhan? Maha Kuasa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Ya karena tidak masuk akal bagi manusia. Sementara takaran pengetahuan manusia itu ya akalnya. Tuhan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak rasional. Ya kan? Sepenuhnya kambing, dan dia juga sepenuhnya pararang biawak. Memang cocok pemahaman itu untuk orang gila. Pemahaman orang gila bisa saja dikatakan ini kambing loh, tapi jangan salah, ini sekaligus biawak. Orang gilanya bilang, iya deh dia, iya aja biar cepat, biar kau senang, kata orang gila. Yang ngajar yang gila sebenarnya. Yang ngajar yang gila, yang percaya juga gila. Aduh, parah-parah. Ini kambing sesama binatang aja itu tidak masuk akal. Apatah lagi pencipta langit dan bumi. Aduh, aliara, malasa. Semangat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kayak Ustadz yang sedang kami tunggu-tunggu mau ceramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Silakan materinya, Pak Ustadz. Silakan. Judul kita apa ceramah kita hari ini? Pak Ustadz, ceramah kita apa? Pak Ustadz, sekalian buka kamera Pak Ustadz, biar tetangga-tetangga, keluarga. Oh, Pak Ustadz sudah tampil di sosmed untuk ceramah. Silakan Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz, silakan buka kamera. Ya nggak apa-apa, 4.000 orang menunggu Pak Ustadz dari tadi baru datang. Ini kasihan yang menunggu dari pagi di sini. 4.000-an loh Pak Ustadz menunggu Pak Ustadz. Silakan buka kamera. Buka kamera Pak Ustadz. Kasihan kita punya undangan, tamu undangan menunggu dari pagi Pak Ustadz datang sini. Apalah coba tepo soliro itu harus kita pakai, kita tanamkan dalam diri. Bahwa kita nggak ditunggui sama orang di sini. Jangan egois dong. Ya, semua orang pada mau naik, tapi mereka punya tenggang rasa. Mereka pada mau tanya di bawah, mau nggak naik ke sini? Semuanya mau, tapi mereka punya malu. Mereka punya perasaan. Bang Zuma buka komal yang mau ditonton sini Kristen dan Bang Zuma, bukan aku. Aku pengen kali naik, tapi kan bukan aku yang ditunggu sama netizen. Kok aku pula yang naik? Yang ada kalau di panggung dilempari batu dengan sendal. Semangat siang. Halo. Halo Bang. Semangat siang Abang. Iya, halo. Katolik Protestan. Walaf. Halo. Halo. Ya, Katolik Protestan Abang ini. Mu'alaf bang. Mu'alaf dari agama apa? Katolik? Kristen. Oh, mantap kali. Kapan mu'alafnya? Kapan ya? 2 minggu yang lalu bang. Nggak bisa buka kamera bang, belum ini.
Oh gitu. 2 minggu yang lalu. Ya saya mau bertanya aja nih Bang ya. Di masjid mualafnya atau di mana? Di musola. Sudah diajarin cara berkumur-kumur pada saat tayamum. Sekarang kan musim kemarau. Belum. Oh, harusnya Anda harus tahu. Anda tahu kumur-kumur kalau tayamum itu berapa kali? Siapa nama ustadznya yang syahadatkan? Kok di musola? Ada di kampung saya Bang. Ustadz Buhari. Wih, mantap kali. Ustadz Buhari, kampungnya di mana? Di Madura. Madura. Di sana nggak ada masjid. Ada. Kenapa di musola syahadatnya? Nanti sore habis ini ke masjid. Oh, mama masolang generasi. Oke, silakan pertanyaannya gimana? Buka kamera, ini sudah bisa buka kamera, udah bisa. Masolang kasih anggota anak Paulus. Anggota anak Paulus kalau tidak menipen menapen. Allahu Akbar, Masya-Allah. Pasien berikutnya. Halo. Halo. Halo Om Rati. Ada onde-onde kah? Ommu, kamu tuh. Orang maco. Gitu aja kok sensitif. Kamu tuh kenapa sih? Itu tema kamu tuh itu mulu. Karena orang Indonesia khususnya umat Islam itu belum bisa terima akalnya. Anak orang kok sepunya Tuhan itu gimana ceritanya? Gak masuk akal. Ganti kayak temanya itu 3 hari. Karena belum ada Kristen yang sanggup menjawab. Kemarin saya jelasin sama gambar yang lebar. Bagaimana apa yang kau jelasin? Dada, cuman ngawur, hibur diri. Sahabat Emirsa, syukran. Apa yang kamu jelasin? Gini, cuma kamu kan kemarin kurang jelas. Yesus sepenuhnya Tuhan itu. Gimana? Tapi kamu kalau udah hari ini selesai, kamu besok ganti tema. Kalau sudah ketemu yang bisa jawab, bisa membuktikan anak Maria yang tidak tahu apa-apa, yang lugu, itu tak berdaya, kok sepenuhnya Tuhan, ceritanya. Jadi gini. Dikiranya Tuhan itu belut listrik apa? Jadi Yesus sepenuhnya Tuhan itu kan. Jadi ini makna keilahian Yesus cuma, dengerin dulu, dengerin. Kenapa dia dibilang Yesus sepenuhnya Tuhan? Sejak semula bersama Allah dan Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Udah. Ya, itu baru kan kuasa bukan ilahinya, dengerin. Kuasa ilahinya itu ia memiliki sifat maha kuasa. Seperti kemampuan mengampuni dosa. Itu membagikan orang mati dan mengadakan mujizat gitulah. Itu yang ketiga, penebusannya sempurna ya, karena ia sepenuhnya Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib memiliki nilai yang tak terbatas gitu loh. Untuk Tuhan itu apa? Seluruh umat manusia. Tuhan itu apa sebenarnya Tuhan menurut abang ini? Apa maksudnya? Ya, Tuhan itu apa? Definisi Tuhan itu apa? Tuhan adalah Ya pencipta lah. nah, pencipta. Coba, bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus sepenuhnya pencipta? Barusan aku jelasin, kamu gak nyimak sih, makanya. Bagaimana dia pencipta sementara dia ciptaan? Penciptaan siapa? Tuhan itu kan ciptakan cuma. Nah, Yesus diciptakan gimana ceritanya?
Allah itu kan nggak diciptakan. Iya, kalau Allah tidak diciptakan, tapi Yesus kan diciptakan. Ya, yang diciptakan itu apanya? Rohnya kan nggak diciptakan rohnya. Loh, siapa bilang? Segala sesuatu yang ada pada diri Yesus itu semuanya ciptaan. Dagingnya begini. ciptaan, rohnya Sekarang ciptaan. begini ya. Sepenuhnya Sekarang manusia. Tuhan itu di mana? Buktikan dulu. Sekarang begini cuma apa namanya itu udah banyak apanya ya bukti-buktinya istilahnya. Nah di dalam dengerin dulu di dalam Yohanes 10 ayat 30 juga aku dan Bapa adalah satu. Itu satu. Nah, itu dia tidak sepenuhnya Tuhan karena dia masih bersatu dengan Tuhan. Istilahnya itulah apanya namanya itu bukti-buktinya. Tapi kamu tetap aja nggak percaya. Bagaimana supaya kamu percaya ini ya? Tidak bisa dia sepenuhnya Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan ditempeleng sama manusia, itu tidak masuk akal. Tempeleng, kepala itu mulu mas Kan tempeleng. ditempeleng dia kan, ditempeleng. Memang ditempeleng kok. Udah dibilang jangan ditempeleng, bakal disalib pun dia mau. Nah, justru karena itulah bukti kalau dia bukan Tuhan, karena dia ditempeleng. Emang salahnya ditempeleng apa? Bukti kalau dia bukan Tuhan. Oh jadi karena Tuhan dia nggak boleh disentuh gitu? Iya enggak boleh ya. Kalau ditempeleng itu maling ayam. Dia kan lagi misi merendahkan diri. Ya berarti dia bukan Tuhan sepenuhnya. Karena dia punya sisi rendah. Dia punya sisi rendah. Dia kan punya misi. Iya, dia punya sisi rendah. Tuhan langit bumi ada sisi rendah nggak? Bukan sisi itu kan kategorikan sisi rendah, itu misi dan visinya. Ditempeleng itu ditempeleng. Ditempeleng dalam arti apa sih kamu tempeleng ini? Ya, ditempeleng dia. Karena dia bukan Tuhan. Sekarang gini, jangan ditempel, kamu tahu sendiri dia bawa salib. Nah, justru karena itulah tidak masuk akal kalau dia Tuhan. Justru yang Anda pertontonkan bukti ketidaktuhanan dia. Belum lagi dia diludahi, mukanya diludahin. Masa Tuhan diludahin gimana sih ya? Jadi dia sedangkan di kayu salib terkutuk dia mau merendahkan. Semua itu bukti-bukti kemanusiaan, bukan bukti Tuhan. Sedangkan Anda mengatakan Yesus seutuhnya Dia sepenuhnya Tuhan. bilang, nah itulah kamu kan kenakan ngomong kamu sendiri 100%, dia kan 100% ilahi, 100% manusia. Ya, kalau dia 100% ilahi, 100% manusia, berarti dia kan sebelahnya belah. Kamu susah banget jelasinnya. Kok susah? Kan ada dua sekaligus. Ada manusia, ada Tuhan. Dempet dia berarti ada dua sisi. Kemarin udah saya jelasin bahwa Apa? kok apa lagi 100% manusia itu dia haus lapar. Nah, berarti tidak sepenuhnya Tuhan kan, karena ada 100% manusianya. Ya itu dia 100% manusianya dia situ. Berarti dia tidak 100% Tuhan, karena ada juga 100% manusia. Iya 100% manusia, 100% Tuhan ilahinya. Nah, berarti tidak sepenuhnya Tuhan. Ya, itu yang ngomong kamu ya. Kan ada sisi manusianya, ada sisi manusianya enggak? Ya, kok sisi manusianya? Emang dia Ada nggak? merendahkan diri sebagai manusia? Nah, berarti dia tidak seutuhnya Tuhan. Iya, bukan seperti itu kata kamu. Separuh Tuhan, separuh manusia. Ya siapa bilang itu kata kamu kan? Kan saudara yang mengatakan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti kan ada dua. Separuh manusia, separuh Tuhan. Berarti dia tidak seutuhnya Tuhan. Itu pendapat kamu. Emang pendapat kamu benar? 100% manusia enggak? Kan bisa jelasin 100% manusia, 100% Nah, ilahi. itu berarti dia tidak seutuhnya Tuhan karena ada sisi kemanusiaannya. Ya, namanya itu salah kecuali nih cuma dengerin. Kamu bodoh saya setengah mati kamu tuh. Kalau kecuali saya bilang nih, kamu diam dulu. Kamu jelasin. Kecuali Tuhan saya kok bilang nih. ditempeleng, sisi Dengerin dulu. ketempelengan, ditampar, ditempeleng itu Kecuali sisi nih, ketidaktuhanan. dengerin. Kamu ngomong dulu dengerin. Kecuali saya bilang 50% manusia, 50% Tuhan itu harus. Itu kan cuma Anda yang kasih nilai. Tapi pada faktanya ketika ditakar, separuh Tuhan, separuh manusia. Nggak bisa lari itu. Kalau 50% baru cuma separuh. Nah, kan Anda yang mengatakan 100 itu Anda yang mengatakan. Tapi faktanya, kenyataannya Yesus Kalau ada 100 itu Tuhan,
sekaligus Yesus itu manusia. Kalau udah berarti kan sudah tinggal separuh-separuh. Pak. Separuh-separuh dong, karena dia seutuhnya manusia sekaligus seutuhnya Tuhan. Dia separuh-separuh. Makanya makanya dia nggak bisa dibilang separuh. Kenapa? Karena 100%. Ya separuh dong. Sekarang yang ditempeleng ini Kalau saya sisi bilang Tuhan atau sisi manusia? Kalau saya bilang 50% manusia, 50% ilahi, itu baru separuh-separuh. Ya ini faktanya memang segitu. Ya, kok segitu? Sekarang yang ditempeleng itu manusia atau Tuhan? Saya tanya sama kamu, emang ada kayak dia apa manusia bisa membagikan orang mati? Emang ada? Ya itu kan wakil Tuhan, pasti bisa lah. Karena dia wakil Bisa Tuhan. Wakil Apa Tuhan. yang dilakukan dia ada nggak yang bisa dilakukan orang manusia biasa? Nggak bisa lah, kamu tuh aneh. Wakil Tuhan yang mewakili Jadi dia tuh gini cuma Untuk itu dua melakukan kodrat mujizat. satu pribadi, paham? Bang? Dua Ya, kodrat begitu. satu pribadi. satu kok. Ya itulah sebelumnya berarti kan. Sekarang yang Kamu ditempeleng ini, bisa Yang kamu separuh nggak ngerti. yang ditempeleng ini sisi manusia atau sisi Tuhan? Lama-lama kamu ketempel, mau ketempel. ini kalau dekat ketempel, kanan kiri ketempel. Sahabat Luki syukran. Betul saja dia kan. Ketempel mana? Mau kamu bisa tempelan? Itu kan apa pantas Tuhan digitukan? Manusia aja nggak pantas, nggak sopan, apalagi Tuhan. Siapa bilang udah pantas? Saya tanya sama kamu. Siapa bilang nggak pantas manusia tempeleng? Banyak manusia ditempeleng. Iya, tapi itu maksudku itu tidak wajar kita lakukan terhadap manusia. Kalau manusia kalau dia ditempeleng. bersalah? Nah, ya sudah. Apakah pantas Yesus Tuhan ditempeleng? Kan udah saya bilang kesalahan Yesus. Dengerin jangan potong dulu. Kamu ketempeleng kalau kamu potong. Dengerin. Tuhan ditempeleng. Kenapa dia ditempeleng? Dengerin, kamu terkekak mulu, dengerin. Kenapa ditempeleng? Karena saya bilang kesalahan dia hanya sedikit apa tuh? Karena dia kurang jawabnya singkat. Apapun ceritanya, tidak terima akal sehat manusia. Tuhan langit dan bumi ditempeleng sama manusia. Apapun itu. Kenapa nggak bisa? Kamu gila disalib. Kalau di Kristen, Tuhannya boleh ditempeleng, diludahin, bahkan dibunuh. Itu tidak bisa diterima akal. Jadi disalib gimana itu? Yang disalib Tuhan atau manusia? Oh, menurut kamu kan siapa? Yang disalib Tuhan atau manusia? Ya menurut kami Tuhan. Ya, itulah yang tidak masuk akal. Itu dia. Makanya kamu udah saya bilang kita berdebat. Dengerin, dari awal kamu udah saya ajarin masalah agama. Kamu itu terjerat apa? Kamu tinggal bilang. Dengerin. Kamu terjerat tinggal kategori bilang. pertama. Dari awal saya bilang kamu terjerat kategori pertama, keterbatasan logika. Nah, sekarang kamu tinggal bilang bahwa memang di Kristen itu agamanya agama yang tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ditempeleng. Apa nih? Kayak kecil. Gak bisa nyambung asli. Gak bisa nyambung nih ngomong asli. Kalau dia manusia ditempeleng masuk akal. Ini Tuhan langit dan bumi yang maha ditempeleng. Kamu Tuhan, bukan bang. Aku manusia untuk saat ini. Ku tampilin dulu ya. Masa Allah. Jangan ditempeleng. Dengerin, jangan ditempeleng, dibunuh dia malah dibunuh. Nah, itulah aku bilang agamamu nggak masuk akal. Karena tidak mungkin Tuhan langit dan bumi dibunuh. Tuhan langit dan bumi itu maha hidup, tidak bisa mati. Rohnya mati nggak dibunuh dia? Rohnya mati nggak? Anda mengatakan tadi dibunuh. Dia jasmani ya rohnya? Dibunuh nggak? Ya rohnya?
Ya semua manusia rohnya tidak mati. Ya. Ketika manusia dibunuh, rohnya tidak mati, jasadnya yang mati. Nah, justru karena itu Yesus mati jasadnya, menandakan dia bukan Tuhan. Tuhan kok ditempeleng. Emang rohnya mati. Emang rohnya mati. Anak-anak api naik yuk. Aku asal Enggak, dulu. emang rohnya mati. Semua manusia kalau mati rohnya enggak. Iya, tapi kan nggak ke surga, cuma dia langsung ke surga. Ketampelin Kan enggak ada itu. Siapa tidak akan terima Tuhan itu ditempeleng. Siapa itu menurut kamu? Sekarang Itu tanya menurut kamu. saudara Kristen tanya, apakah Tuhan ditempeleng? Pasti dia bilang sisi manusianya yang ditempeleng. Betul enggak? Itu kan menurut pendapat kamu. Nah, enggak, orang Kristen pasti mengatakan yang ditempeleng Yang itu sisi enggak juga manusianya. lah. Mana ada yang percaya sama kamu cuma. Masa kan Tuhan ditempeleng manusia? Itu sesuatu yang Mereka tak masuk menerima, akal. kenapa? Enggak masuk akal. Orang Kristen tidak percaya. Orang Kristen yang masih sehat tidak percaya yang ditempeleng Tuhan. Mereka hanya mengatakan Kenapa sisi nggak percaya? kemanusiaan. Sisi Sekarang gini. kemanusiaannya yang ditempeleng, bukan Tuhannya. Masa orang itu percaya nama kamu daripada Enggak, sekarang yang ditempeleng sisi manusia atau sisi ketuhanan? Kenapa kan ditempeleng? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Enggak masuk akal. Tuhan ditempeleng. Bagi kamu nggak masuk akal. Iya, bagi akal. Bagi akal enggak akan Sekarang masuk. begini, bagi dengerin, kamu ngomong mulu. Bagi kamu nggak masuk akal, udah. Bagi umat Kristen masuk akal. Nah udah, lama-lama, tampil Aduh. Jadi kesimpulan sementara Tuhannya orang Kristen itu separuh Tuhan, separuh manusia yang ditempeleng. Udah titik. Saya ibadah dulu teman-teman, jangan kemana-mana. 10 menit paling lama. Silakan Bunda Rama. Assalamualaikum. Bang Rati. Tuhannya ditempeleng. kabur kamu pengecut Sholat kamu. dulu. Sholat dulu. Sholat. Bang Gege, syukuran Bang Gege. Bang Rati, Sholat dulu sebentar aja. ketika ditempeleng itu Bang Rati, Maafin ya. di mana Tuhannya kemana, ketuhanannya kemana ketika ditempeleng? Apa masih ada di situ ketuhanannya atau ketuhanannya keluar dulu? Dia nggak mau. Dia nggak mau, dia nggak jawab teman-teman. Rati, Bang Rati, Mama kabur saudara, kabur dia kawan. Ketika ditempeleng, nih Yesus ini kan dia 100% manusia, 100% ilahi. Ketika ditempeleng tuh manusia yang ditempeleng, terus ketuhanannya kemana? Keluar dulu ngopi, jalan-jalan. Setelah ditempeleng masuk lagi. Mama konsep ketuhanan itu memang membagongkan. Kita tunggu Gurunda ya, ibadah sholat asar. Silakan. Kenapa kok kabur Rati? Namanya pun Rati ya. Rati kan, aduh, itu nama ini loh, nama orang Islam, bagus tuh Rati. Waktu dulu sekolah, aku kan juga sekolah ya. Nama temanku tuh Rati, orang Jawa dia. Ini kok Oten Rati sih? Parling ya, inilah kalau nama-nama Oten begini. Parling Gomang, Kawan Kalomang. Mama Cabul. Kau ngoceh-ngoceh dari tadi kau dia bilang Mama Cabul kau nggak terima. Mama ku tengok mukamu tuh yang ngomong cabul, Bang. Mukamu tuh cabul, Nabi ku kau tengok. cabul itu si Aisyah itu umur 6 tahun di Mukamu Kentak cabul, semua ku tengok Muhammad lah. kau diam aja kau. Bang, Nggak, kau kenapa sebut mukamu batu, cabul batu, begitu? itu, Kosak kali Bu. mukamu, Bang. Penghapus Santai lah dosa. kau, Bang. Pakai Santai, otak lah Bang. kau. Santai, Bang. Kenapa Nabi cabul, mukamu hancur, kau Bang? bela-bela. Mukamu yang cabul, Bang. Kenapa kau naik marah-marah, bisa Bang? baca itu. Kenapa kau Mati marah-marah? kena sihir itu, mati kena sihir itu. Woi, kenapa kau marah-marah? Padahal Bicara iman kau, tapi tolol anjing. itu yang ditempel. Ini ku tanya dulu, sabarlah kau, sabar. Kalian sok Sabarlah. pintar kalian, nggak ngajar kalian. Nabi kau cabul. Waduh, kenapa Janda-janda mukamu dinikahi. tuh hancur kali Kepala pun? rampok.
5% sebagian harta sama dia. Itu nggak kau bahas. Nabi Mukamu kok kayak belum kawin. apa ya? Kau diamlah dulu. Kenapa mukamu hancur itu? Oh, Kau pernah jatuh dari Nabi kau apa? itu ngurus tukang cabul itu. Jangan kau sembah-sembah itu jungkir balik. Masa Nabi minta diselamatkan? Tahu nggak kalau Tuhanmu itu mati terkutuk, Tuhanmu ditempeleng, diludahi, mati terkutuk. Ya bagus. Mudah-mudahan dia nggak tahu ini ya. Mudah-mudahan dia gapten, nggak buka mic. Tuhanmu itu mati terkutuk, ya, di tiang salib mati terkutuk, di salib telanjang. Oke, tapi ini Komal Gurunda ya. Janganlah, sebenarnya aku bisa membal-bali kau dengan hujatan ya, tapi janganlah. Ku tengok mukamu pun sudah hancur ya. Hidungmu besar. Mama, itulah karena kau ini. Nabi cabul kau, mama cabul kau. Itulah karena kau banyak makan babi, jadi mukamu hancur ya. Tengoklah muka Bukan nih, mama cabul, wajah orang mama cabul. Islam berseri-seri. Kalau muka Karesteng ini butek, gelap gulita, mati-matikan hancur nih, pun. anjing. Itu Tuhan bukan apa ditempeleng. Cabul, mama cabul kau. Itu Tuhan bukan apa ditempeleng, coba. Kenapa Tuhan ditempeleng, diludahi, telanjang? Kenapa Tuhan disalib telanjang? Kenapa? Cabul kau sembah-sembah. Tuhan bukan apa ditempeleng tuh. Tuhan itu tidak ada harga dirinya. Tuhanmu cabul kawin si Aisyah. Tuhanmu tidak ada harga dirinya. Tuhanmu tidak ada harga dirinya. Tuhanmu turun kau. Turun kau. Kampret. Bajingan, turun kau. Tuhannya diludahi, disalib. Tuhanmu itu terhina kali lah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau aduh, ampun deh. Memang ya judulnya ini ya memang menyakitkan hati Kristen. Ya dia nggak tahu kalau Tuhannya ditempeleng. Dia nggak tahu kalau Tuhannya diludahin. Nah, Yesus ini kan sepenuhnya Tuhan. Berarti yang ditempeleng itu Tuhan. Tuhanmu tidak ada harga dirinya, bro. Aku aja. Orang maki-maki ke aku pasti emosi, marah. Apalagi sampai dia kayak Tuhanmu itu ditempeleng, ngamuk lah aku tuh. Minimal ya tempeleng balik tuh. Ini Tuhanmu, gak ada harga dirinya Tuhanmu, bro. Aduh, Karesteng memang berat ya, berat memang. Judulnya ini memang berat. Ini menghinakan Tuhan Kristen. Tapi bukan salah kita. Ini data di Bibelmu, kawan. Salah di Bibelmu sendiri. Kita hanya mengutip Bibelmu. Mukanya pun sudah hancur begitu, masih menghujat. Aduh. Muksal Kristen, Muksal. Tuhan siapa yang tidak ada harga dirinya? Tuhan Karesteng. Muksal. Aduh. Jadi kalau kita merujuk kepada Torah lisan Yahudi, teman-teman ya, kitab Yahudi ya, itu umur 3 tahun 1 hari udah bisa kawin, udah bisa nikah. 3 tahun sehari. Maka Ribka di dalam Bibelnya itu umur 3 tahun lebih. Ishak umur 40 tahun. Itu mereka buta, nggak mau baca itu. Ya kan? Rasulullah itu kan tunangan 6 tahun, 9 tahun. Itu pun masih banyak dalil yang mengatakan bahwa ya Aisyah itu terlibat ikut berperang. Dan ada aturan Rasulullah bahwa kalau masih di bawah umur nggak bisa ikut terlibat untuk ini membantu peperangan. Aisyah ikut. Banyaklah hadis-hadis yang ini ya, yang menunjukkan bahwa Aisyah itu sebenarnya 12 tahun, 16 tahun. Tapi itu bukan masalah bagi kami. Yang penting itu halal, dinikahi dan ada restu orang tuanya, Abu Bakar. Terus kenapa kau sakit, Oten? Kalau kita baca Talmud itu ya, aduh, Yesus itu dituduh sama orang Yahudi anak zina, mamanya pezina. Itu kalian tuh karena kurang literasi, naik di Komal Muslim menghujat. Nggak baca Bibelmu dulu, nggak baca literasi Yahudi. Bagaimana dia menghinakan Yesus? Bibelmu aja sendiri tuh Tuhan ditempeleng, sakit toh.
Sakit kalian memang, karena Tuhanmu itu nggak ada harga dirinya. Aduh, aku aja seorang perempuan. Jangan macam-macam. Ini Tuhan loh, ditempeleng. Dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kita sapa dulu ya, Epi Martias. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang ya? Aku tadi, Bun, tadi aku minta naik. Tadi aku minta naik sama Bunda. Aku mau nengok anak tadi tuh ngejek-ngejek Bunda terus dia. Benci aku nengoknya Bun. Itu makanya aku minta naik. Keresting memang begitu bang, ajarannya bang. Tidak boleh lah Bun, seorang ibu, seorang mama kita, ibu kita digitukan sama orang sama dengan mama aku. Abang, Tuhannya aja dia, abang, Tuhannya aja dia hinakan Ya. bang. Tuhannya aja dia hinakan. Itulah makanya. Iya bang, biasa lah tapi bagi kami bang. Janganlah menghina-hina mama aku. Sama mama aku dengan Bunda cuma nggak ada bedanya Bun. Iya bang. Nah, nggak itu masalah, salah. Bang. Ya, Oke, terima makasih ya kasih Bun ya. bang. Oke Oke bang. Bun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Bibelnya lagi teman-teman, Yesus itu memanggil mamanya, hai perempuan. Tuh. Jadi untuk tata krama, sopan santun, tidak ada diajarkan di Bibel ya. Tidak ada. Ketika seorang murid berkata kepada Yesus, Guru, tunggulah sebentar, aku mau menguburkan dulu ayahku. Dijawab oleh Yesus, gak usah, sini kamu ikut aku, gak usah kau kuburkan, gak usah kau kuburkan bapakmu. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu kan didikannya dididik supaya durhaka toh. Ketika ibunya datang menemui Yesus, berkatalah murid-murid kepada Yesus, Guru, ibumu di luar menunggu mencarimu. Dijawab oleh Yesus, siapa ibuku? Siapa ibuku? Nah, dia sesal ibunya, itu mirip maling kundang kan? Jadi biasalah karesting itu, tidak ada adab, tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun. Maklumi teman-teman ya. Tuhannya jadi tempeleng, diludahin. Aduh, mereka menghinakan Tuhannya. Kita cari lagi ya. Oten-oten. Itu Rati kampret tadi kenapa lari kok Rati? Mana dia ya? Mana dia karesting ini? Kores kujambak pun nggak naik. Ya babi itu naiklah kau Riri Huta Barat naik kau yuk. Berani nggak kau naik? Dari kontaan dari. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Muslim. Apa disampaikan bang? Riris, Dengar babi aja itu ini enak tadi. ya karena kau kan rakus. Kalian itu pemakan segala, babi, kecoa, tikus, biawak, monyet, ular, semua kau makan tuh. Udah kau rakus. Itu yang Kalian itu yang omnivora, dibilangin pemakan masalah apa segala. itu ya? Riris, apa mau disampaikan bang? Terus Ya, hati-hati itu kembali apa ya. yang diceritakan apanya itu? Apa bang? Kau Kristen Muslim? Saya Muslim. Ah, apa yang kau sampaikan bang? Yang diceritakan dulu apanya itu? Masalah apa? Masalah katanya si makan babi, makan kecoa, makan tikus itu apanya maksudnya? Ya, Gimana? Kenapa kau nggak tahu ya kalau karesting itu memakan segala sesuatu halal bagi kata Paulus nih ya, segala sesuatu halal Ya. tidak ada yang haram. Makanya dia pemakan segala, kecoa, buaya. Kawan saya banyak loh orang Kristen, orang Medan sana banyak loh kawan saya, tapi nggak ada makan kayak gitu loh. Ya dia aja nggak mau, Tapi Padahal dia kalau- Kristen juga loh. Ya Dia nggak Kristen apa-apa. juga loh. Berarti dia nggak Cuman dia mau. nggak ada makan kayak gitu. Berarti dia nggak Terus mau.
Kalau dia ikuti Paulus, semua bisa dia makan. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Cuma itu temanmu ya, mungkin dia tidak selera sama kecoa, sama monyet, sama biawak, nggak selera kan. Tapi kalau kamu tengok di pasar Tomohong sana di Manado, semua di pasar itu ada, dari segala binatang, jenis binatang itu ada ya. Yang melata, berkaki 4, berkaki berapa lagi ya. Karena tikus itu di sana udah kayak cemilan, udah biasa-biasa aja ya. Monyet, ular, semua dimakan. Karena semua bisa dimakan, tidak ada batasan, tidak ada yang haram bagi mereka. Bebas. Dengan dijadikannya Yesus mati terkutuk, Yesus dijadikan tumbal untuk membebaskan mereka dari hukum-hukum Torah. Galatia 3:13. Kristus telah menebus karesteng dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus yang mengambil semua beban itu. Beban dosa mereka Yesus yang menanggung. Makanya mereka bebas makan, nggak terikat lagi dengan hukum-hukum Tuhan. Begitu saudara. Kalau kau nggak mau makan ya itu urusanmu ya. Tapi yang pasti di agamamu itu membolehkan. Semua halal bagiku, kata si Paulus. Oke ya. Apalagi ya. Kucing pun dimakan. Di Manado sana teman-teman ya. Kita nggak akan pernah melihat kucing itu berkeliaran. Itu santapan lezat bagi mereka. Kucing. Karena mereka itu apa ya, pemakan segala, omnivora, pemakan daging itu karnivora, pemakan tumbuhan herbivora, pemakan segala itu adalah omnivora. Segala dia makan teman-teman. Begitulah mereka teman-teman ya. Tapi kalau ada karesteng yang tidak mau makan ya bukan urusan kami. Berarti kau tidak berselera makan kecoa, itu aja. Mana dia ya? Nah, silakan karesteng yang suka menghujat. Tapi ini komal gurunda teman-teman. Iya, itu ajaran Paulus loh. Kan Paulus mengklaim bahwa hukum Torah itu batal. Di dalam Galatia tertulis begini, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Di Efesus tertulis, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Mereka ini orang karesteng ini, pengikut Paulus ini nggak ada lagi mereka terikat dengan hukum-hukum Tuhan, nggak ada, bebas dia, nggak ada aturan kawan. Karena dia gaptek, tidak tahu buka mute. Ya, udah bang ya, turun, udah selesai. Bukan nggak mau buka menu, saya mau dengerin dulu. Nah terus apa yang jadi permasalahannya itu? Jadi Yang dipermasalahkan apa itu? Ya. Yang kita permasalahkan berarti kalian itu mengingkari Bible kalian. Ya kan? Kalian mengingkari. Bible kalian kan melarang babi haram di Muhammad 11. Di Yesaya tulis pemakan babi itu, ya kan, binatang babi dan tikus binatang menjijikkan. Tetapi karena kalian pengikut Paulus, itu semua tidak berlaku. Sayangnya kita perjanjian lama masih menempel di Biblemu. Jadi yang mana ini yang saya Muslim loh, saya Muslim. Saya nggak makan juga kecoa, nggak makan babi juga saya. Ya terserah. Kawan saya banyak orang Kristen, cuman nggak seperti yang Bunda sampaikan itu, nggak ada. Itu kan pilihannya bang. Tapi tidak ada segala sesuatu boleh dimakan kata Paulus. Iya. Tidak ada yang Terus haram. kenapa dipermasalahkan sama Bunda? Ada apa rupanya? Nggak dipermasalahkan. Siapa kau pun makan kecoa, nggak masalah. Di bawah itu ada yang berkata, typing kan, ku baca tadi. Babi itu enak loh. Dia bilang kan, babi itu enak loh. Ya ku bilang lah, ku jawab lah ya. Karena kau kan kau suka makan yang haram-haram. Ya karena kau rakus. Ya ku bilang lah begitu. Rakus kan. Banyak loh orang Muslim yang makan babi itu, banyak juga loh.
Nggak ada. Kalau orang Tapi bukan termasuk saya, bukan. Menurut mereka enak juga sih menurutnya kan. berarti kok Karesteng, memang Karesteng itu bukan Kristen, dilahirkan saya untuk Muslim tipu loh. ya. Udahlah, kau menipu kau penipu. Penipu. Mana kau membenarkan Islam makan babi? Kafir. Benar-benar nih kafir ya. Tidak bahagia kalau tidak menipu. Tidak bahagia kalau tidak menyamar. Mama mana si Rati kampret itu besar mulut. Iya, Kareste itu banyak. Naik di sini, naik sini yang berani berdiskusi dengan saya, naik yuk. Aku mau tanya tuh, itu Tuhanmu ketika ditempeleng, apakah dia ngelawan atau dia hanya menunduk? Berkah, Bang, Pak Haji. Barakallah, berkah Jumat. Nah, kalau saya melihat Tuhanmu ini ketika ditempeleng dia diam, berarti Tuhanmu tidak ada harga dirinya, Bang. Ya kan? Aduh, bingung. Tuhan kok ditempeleng? Yesus sepenuhnya Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Terus apa yang ditempeleng? Memang teman-teman, kalau kita memikirkan konsep keimanan Kristen ini memang membagongkan. Tuhan turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, lalu mati terkutuk dibunuh oleh manusia, ya kan? Dia turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, ciptaannya. Karesteng yang maling berzina, Tuhan yang harus mati terkutuk. Apa pula konsepnya ini? Ayo naik teman-teman Kristen, bentar lagi Gurunda ini udah ini ya. Tapi di Kristen pada kemana ya? Kores pun diundang nggak nak? Embayo, naik yang menghujat di bawah itu, naik yuk. Hadapi aku yuk. Ayo naik yuk. Yang menghujat di bawah itu. Sini naik yuk. Ketika Yesus yang sepenuhnya Tuhan ini ditempeleng, coba kalian berpikir pakai akal ya, jangan pakai dengkul. Apa pantas Tuhan itu ditempeleng? Apa ini yang ditempeleng Tuhan? Atau hanya manusia? Karena perbuatan orang-orang Yahudi itu memang selalu mau membunuh para utusan Tuhan. Nabi Rasul itu Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Yohanes Pembaptis kan, itu mereka bunuh loh. Nabi-nabi yang diutus, Rasul yang diutus kepada mereka itu banyak yang dibunuh. Rasulullah kan diracun juga oleh ini orang Yahudi. Walaupun ya 4 tahun kurang lebih Rasulullah meninggal bukan karena racun itu kan. Lama Rasulullah masih sempat haji, masih sempat berperang. Lama Nabi Muhammad itu baru ini. Tapi yang meracuni makanan beliau itu orang Yahudi. Nah, Yesus sebagai Rasul utusan Allah, Nabi, Rasul, itu pun mau dibunuh kan, ditempeleng. Jadi harusnya kalian sadar bahwa yang ditempeleng itu adalah sepenuhnya manusia, bukan Tuhan. Karena memang itu perbuatan orang Yahudi. Ini bego kali. Oh Bang Sirait, naik Bang. Kau ini sok-sok baru tidak multi. Sakit hati kalian toh diangkat judul ini toh. Udah aku undang Bang Kores, kayaknya Bang Kores tuh.
Ya, ini ada Oten. Ada Oten ya. Ini lagi yang hancur muka. Oh, bukan. Siapa ini? Oh, yang hancur mukanya tadi ya. Kenapa minta lagi naik ini? Kalau Mang. Nah, halo. Minta naik lagi. Kenapa, Bang? Ya selagi kau ngurus kami, korek kami nemuan aku urusi kau. Apa kau bilang, Bang? Suaramu kenapa kecil kali? Kau di dalam gentong ngomong. Di mana kau ngomong ini? Kecil suaramu. Iya, di rumahku. Selagi kau urusi aku, ku urusi Kau ini bisik-bisik kau numpang wifi orang ah. Ketahuan kau. Kau numpang wifi tetangga toh. Terus kenapa kau bisik-bisik? Kerjaanmu nggak mau beli kota. Aduh. Lari pembicaraan lari. Lari pembicaraan. Numpang wifi orang bisik-bisik. Coba kau besari suaramu. Udah lari pembicaraan. Tuh kan ku bilang. Oh, nggak pada topiknya kau. Mau diskusi nggak mau bermodal. Itu siapa yang kasih tahu kode wifi-nya orang? Siapa itu? Sandinya. Kau dari siapa kode sandinya wifi orang? Naik kau tempat saya di TV, kalau nggak mencret kau ditaruh. Bisik-bisik. Tempat saya di TV kau naik mencret kau. Kalau kau nggak ada kota jangan maksain naik diskusi. Kalau kau betul nggak nyolong wifi orang, coba besar suaramu. Besar suaramu coba kalau berani. Keluar kau mengejek, tiba dihujat kau lapor polisi, bencong kau. Apa dia bilang ya? Katanya memang Tuhannya terkutuk, teman-teman. Iya memang di Bibelmu tuh Galatia 13 memang tertulis Tuhanmu terkutuk kok. Tuhanmu ditempeleng. Gak ada harga dirinya Tuhanmu ditempeleng. Hah? Kenapa? Oh iya memang Tuhanmu mati terkutuk. Kenapa kecil kali suaranya ya? Mati kena sihir kok bisa pula kawin anak kecil. Kenapa kecil kali suaramu? Oh itu di Talmud Yahudi itu Tuhanmu dibilang anak zina. Talmud Yahudi, bukan kami orang Islam, bukan. Kalau kami orang Islam, kami memuliakan. Kalau Yahudi menghina, Yesus direbus di tinja panas. Yesus direbus di tinja panas di neraka, kata Yahudi loh. Iya benar. Itu benar loh. Baca Talmud Yahudi. Tuhanmu direbus di tinja panas di neraka. Ngerinya. Betul lah. Coba kau baca itu Talmud. Gitil 57a. Coba. Si tukang cabul itu urusi orang lain. Itu kau kasih tahu, nggak percaya juga kau. Tuhanmu itu anak bezina. Baru kau urusi kata orang Yahudi. lain. Itunya hidup ini. Bang, kalau Tuhanmu ditempeleng, jangan kau salahkan kita. Kok bisa batu menghapus Bang, kalau Tuhanmu ditempeleng, disiksa, kenapa kau salahkan kami? Itu harusnya kau salahkan Yahudi itu. Yahudi itu gebuk sana itu, demo sana Yahudi itu. Kalau pergi sana ke Israel sana dia itu. Dialah yang menyiksa Tuhanmu. Dia yang mempersekusi Tuhanmu. Dia memaku Tuhanmu. Kenapa kau marah-marah ke kami? Harusnya kau balas sana Yahudi, hujat sana Yahudi. Enggak perlu kami menghujat, kami diajari kasih. Kasih barusan kau menghujat-hujat itu. Kenapa bukan Yahudi kau hujat sana? Kenapa bukan Yahudi? Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Yahudi yang menempeleng Tuhanmu. Yahudi yang meludahi temanmu, Tuhanmu. Woi, kau sadar nggak? Yahudi yang meludahi Tuhanmu, yang menempeleng Tuhanmu Yahudi. Ngapain kau marah-marah ke kami? Ngapain kau marah-marah ke kami? Tuntut sana Yahudi itu. Kalau perlu itu bawa ke pengadilan PBB sana. Aku nggak ada marah-marah. Tuntut Kau dia. urusi aku urusi kau. Kau yang urusi kami aku, ngomongkan kau urusinya aku, nggak urusi. Siapa? Coba aku tanya dulu. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Siapa? Siapa yang menempelin Tuhanmu? Siapa? Siapa yang menempelin Tuhanmu? Jawab. Siapa yang kena malu dia. Mana ada? Jangan urusi. Mana ada? Yahudi lah yang menyiksa Tuhanmu. Ngapain kau marah-marah ke kami? Balas sana Yahudi. Kau ngurusin saya. Berarti kau terima Tuhanmu dihina, ditempeleng.
Oh, dia terima lah Tuhannya dihina, Bukan nggak aku ditempelin. terima. Aku Gak terima. ada kali urusanmu harga diri apa? Tuhanmu. Gak ada harga diri Tuhanmu, Bang. Diludahi pun Muhammad sama aku. sampai sekarang pun salib Nggak diludahi diganggu. di sana. Gila kalian. Kami rumah makan bikin daging babi pun kalian kepanasan. Sampai sekarang pun salib diludahi di Yahudi. Tuhanmu Makan daging diludahi, babi pun salib diludahi. Wih, mama Sirik kalian. Tuhan Kare sirik. memang oon ya. Peleng Panasan. Tuhannya masih memuja-muja Yahudi. Memang kalian tuh gak ada otak ya. Suka kami, itu urusan kami. Batu Ya, ajar iya, kasar karena itu kau itu urusan on. bisa menghapus Urusanmu dosa. memang. Siapa bilang urusanku? Karena on itu Masalahnya bisa kau menghapus menghujat dosa, tolong. kami. Masalahnya kau yang menghujat kami. Padahal Yahudi lah yang yang menistakan Kau Tuhan. mengurusi dari tadi kemarin kau di komalmu. Kau pada diurusi. Kau Yang saya sirik. bawa ini Gereja aja data di berdiri kau Bibelmu. ribut. Kau repot. Yang saya Orang bawa data di Bibelmu. Tuhanmu diludahi. Saya bertanya ke kau, pantas ke Tuhan? Kalian kepanasan. Kalau mang, ku bertanya ke kau, kalau mang, pantas ke Tuhanmu diludahi? Sirik kau. Kalau mang, Itu pribadi pantas saya. ke Tuhanmu Kau sirik, diludahi gereja kalau kau mang? urusi, di kau bubarin. Kau sirik, Kenapa kalian. ini dia ngomel Ngurus. sendiri ya? Kalau mang, pantas ke Ada Tuhanmu dosa di diludahi? binatang. Weh, kalau mang, pantas ke Tuhanmu diludahi? Ada tukang iri kau. Orang bikin gereja kau yang keberatan. Orang Kenapa bikin jalan kau ke gereja orang lagi, makan kau? daging babi. Aduh. Kalian yang kepanasan. Mama kemana pula kau ini? Tuntut sana Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Jangan marah-marah ke kami. Oh, Yahudi yang menempeleng, meludahi Nggak ada Tuhanmu, aku marah memaku. sama siapapun. Kau ngurusi kami. Kau mengurusi kami. Kau tukang provokasi. Emosi. Kau harus batu dia. ajar rasionmu itu. Emosi Menghapus dia. dosa itu. Ku tanya dulu Urusi kau, yang siapa yang tukang membunuh cabul itu. Tuhanmu? Kenapa kau menghujat kami? Padahal Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Kenapa kau menghujat kami? Kenapa kau nggak balas ke Yahudi Kami sana? bikin gereja Kenapa? kalian larang. Kapan kau hujat iya. binatang? Kenapa Kau yang dia bikin mengurusi dari gereja? tadi. Ku tanya Kau dulu pikir aku kau, bodoh? bang, abang, kalau mang, yang membunuh Tolong, Tuhan kau siapa? mati-matikan minggu. Wih, kau dengar dulu, kau Kau jawablah ngusir sama orang pertanyaanku. kau kepanasan Yang kau. membunuh Tuhanmu siapa, bang? Tolol kau. Wih, siapa yang membunuh Tuhanmu? Kok kau marah-marah ke kami? Kau iri kau. Bukan kami yang meludahi Tuhanmu. Bukan kami yang memaku. Yahudi sana yang menyiksa Tuhanmu tuh. Harusnya kau marah ke sana, demo ke sana. Pergi sana kau, kalian ke Israel sana. Tuntut Ada mereka dari tuh. mana pula Nabi Pembunuhan Abraham dari Tuhan. Arab? Pembunuhan Mas Muhammad dari Tuhan. Arab. Mana ada Nabi tuntutanmu dari Arab? aku kasih tahu ya. Tuntutanmu itu Nabi telah palsu terjadi dari Arab. pembunuhan Tuhan. Nabi Tuntut dia, palsu. bawa ke sidang PBB. Bila Nabi palsu tidak Ngadu kau ke bermujizat, PBB tidak sana. dibuatkan. Pak Dewan Mana mujizat? Katanya Perserikatan belah, Bangsa-Bangsa. bintang apa, bulan terbelah dua. Tahun Terbelah dua sekian apa nih? Yahudi telah membunuh Bulan Tuhanku. masih situ-situ aja. Wih. Tuntut bawa ke pengadilan PBB ya. Ajaran palsu ini. Tuan Kapan bulan terbelah dua? Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Kapan bulan terbelah dua, Perserikatan tolol? Bangsa-Bangsa tuh Bulan itu masih bulan. Kau lihat tiap malam itu. Bulan terbelah dua. Tolol kali kau mujizat apa itu? Nabi palsu. Tuhan bulan terbelah dua. Nabi Kalau palsu. Tuhan itu membelah bulannya siapa? Tuhan Nggak bisa membelah baca. bulannya siapa? Tapi ini keluar-keluar muridnya nih. Wih, Tuhan mau membelah bulannya siapa? Muridnya keluar-keluar. Bulannya Maria dia belah Bulan terbelah Tuhanmu. dua, kata kapan terbelah 2 bulan? Itu bulan tiap malam Tuhan kita mau ingat lihat. membelah bulannya Maria ya, kita turunkan ya teman-teman, hanya bisa menghujat. Dia marah-marah ke Kau kami, menghujat, padahal dia bukan kami menghujat. yang membunuh Tuhannya. Yahudi yang membunuh Tuhanmu. Kopla. Balas ke kami. Bego kali kalian nih. Tuh Yahudi lah sana, kau protes ke Yahudi sana. Tuntut dia. Edison. Halo. Halo Bang. Coba ulangi kata-kata tadi. Apa itu? Ulangi kata-kata tadi. Soal, jangan dulu, nak tunggu sedikit lagi. Apa soal apa itu? Oh, kulangi bilang Yahudi yang membunuh Tuhanmu, tuntut ke sana gitu. Apa kulangi? Apa itu? Membunuh. Tadi itu Bang, dengar loh. Itu kalau Mang tadi dia marah-marah ke kita, ke kami orang Islam, ke aku nih di atas nih. Katanya aku ini sama Tuhannya bla bla segala macam lah. Padahal yang kejam meludahi menempeleng itu kan orang Yahudi yang mau nempeleng Tuhanmu.
Kenapa dia marah ke kami? Menghujat ke kami. Meludahi, menempeleng, ditendang, Iyo. dipukul, dipaku. dipaku. Itu semua benar. Tapi dia bisa kalahkan maut tidak? Kan dibangkitkan, Ada ayat yang Bang. bisa kalahkan maut. Tapi kan mati toh. Matinya Iya, dulu mati. ke bahas. Yang kita bahas dulu Iya, dia dibunuh oleh mati. Yahudi sana, dibunuh. Artinya dia datang sebagai manusia, dia mati dulu seperti manusia. Iyo, judulnya mati dulu ini. Ketika ditempeleng, diludahi, dipaku, maka matilah dia, ditombak. Nah, yang Bangkit. berperan di situ siapakah? Yahudi. Kenapa Bangkit tadi ke- marah-marah ke kami? Ya aku tanya, Salahkan Bang. Yahudi membunuh Tuhanmu kau. Kenapa Enggak kau? Aduh. dulu. Kita dua, Bah, bukan sama si Anu tadi. Oh, kau sendiri bilang ulangi tadi, kulangilah. Oke, Iya. kita berdua aja. Udah tadi ya. Lepas mati, dikubur, bangkit ke tidak? Adakah tidak ayat yang dia bangkit? Kalau bangkit itu tuh banyak ya, zombie juga bangkit. Banyak itu. Ini kita soal judulmu. Yesus bangkit ke tidak? Ini judulnya Yesus sepenuhnya Tuhan. Ketika ditempel, apakah dia sepenuhnya Tuhan ketika ditempeleng? Itu ada, ditempeleng, dipukul, diludahi, Berarti tidak ada harga diinjak. dirinya Tuhanmu. diolok-olok. Kau dengar dulu. Diolok itu benar-benar Tuhan ada. apaan itu? Saya aja nih manusia biasa kalau Di kayu salib. ada yang macam-macam ke aku balas lah. Ini Tuhanmu. Dan dia bisa kalahkan maut tidak? Dibangkitkan. Yesus itu tidak bangkit sendiri, dibangkitkan. Tidak ada Iya, dalil di dibangkitkan. Bible. Kamu setuju itu dibangkit? Berarti ada yang lebih kuasa. Kamu setuju itu Ada dia lebih bangkit? kuasa karena dibangkitkan toh. Kamu Tidak setuju ada Yesus itu dia bangkit bangkit? sendiri. Tidak ada. Dibangkitkan. Berarti ada Siapa yang yang bangkit? membangkitkan. Siapa yang bangkit? Ya Tuhannya toh. Kau kenapa bego kali tuh baca Biblemu? Tuhan yang membangkitkan karena Yesus bukan Tuhan. Jangan dulu kau so pintar di situ. Kan Coba baca kau Matius 11:2. Kita bahas ini sebenarnya Tuhan Kita baca diundang. saja. Kau kenapa lari-lari sih? Oke lah, coba baca Matius 11:25 dulu. Ya, Siapa baca, Tuhan? baca. Kata Yesus di situ, aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Berarti Allah atau Bapa adalah Tuhan, bukan Yesus. Kau aja tuh yang cuma modal imannya doang, gak mau belajar. Kamu yang tidak paham ayat itu. Apa di situ? Coba kau pahamkan. Kata Yesus itu Bapa yang Tuhan atau Allah yang Tuhan? Atau Yesus yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di situ? Apa? Apa? Apa tadi? Itulah kau. Kata Yesus di situ Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Jadi Allah atau Bapa itu adalah Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Kalau kau Tuhankan Yesus, Yesus ini Tuhan bagian mana? Kenapa Ya, kau ini on kalu udah besar-besar begini badanmu? Cuma orang Kristen yang pahami itu. Biar kalian baca sampai kemana. Ya coba kau pahamkan kami Kalian coba. paham itu. Coba kau pahamkan apa-apa kalau setelah kau pahamkan di situ berubah di situ Yesus yang Tuhan di situ. Coba. Memang kalian ini cuma badan besar aja. sama kau. Otak Itu kan kerdil. iman saya. Kalian cuma- Kalau kau ini sudah Kalian kan mati cuma tahu jatuh bantah, tersungkur. bantah. Kau dengar dulu. Inilah model kalian ya. Kalau kalian udah jatuh tersungkur, lari ke iman. Itu iman kami. Kalau kau menuhankan celana dalammu pun itu bukan urusanku. Tapi jangan nek komal diskusi. Itu imanmu, kau tuhankan celana dalammu, bantal gulingmu itu urusanmu. Kalau kau nek komal berarti kau siap diskusi by data. Ujung-ujungnya itu kan iman kami. Ya udah jangan nek komal. Bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni. Lalu kau tidur. Jangan nek komal. Tidur sana kau. Ujung-ujungnya dikasih dalil. Itu kan iman kami. Kampreto kau lah. Udah kau
TKO, lari ke iman. Kalau bukan iman, pasti Roh Kudus. Oh, lagu lama kau Edison. Apa lagi? Gaptek pula dia nggak bisa buka mute. Buka mute-mu itu, Bang. Apa yang mute? Kau yang mute kan aku. Emosi dia, emosi. Siapa yang emosi? Sabar. Apa yang emosi? Kau yang mute kan aku, baru bilang aku yang mute. Berarti, tapi maksudku itu harus kau kan pandai buka, harusnya pandai buka mute lah. Kalau di mute buka lah toh. Kan mudah, simple. Nah, itu di situ menurut Yesus siapa yang Tuhan, Bang? Yesus atau Bapa? Sendiri. Kan di situ Yesus berkata Bapa yang Tuhan. Kalian cuma cari tahu ayat-ayat yang membantah. Ayat-ayat yang mengakui Yesus itu Tuhan itu ada tidak? Coba mana kasih saya? Mana datanya Yesus itu Tuhan di Bibelmu mana? Ya kamu carilah. Coba kamu cari. Aku sudah cari. Berapa puluh tahun ku cari tidak ada. Iyo, tidak ada. Nggak berani kamu itu mau ya ungkap kau itu ayat-ayat coba yang- kasih saya data di mana Yesus Tuhan di Bibelmu. Kalau aku satu Sudah tunjukkan pelajari Yesus semua bukan tentang Tuhan. Kristen. Apa? Sudah kan kau pelajari semua tentang Kristen. Berarti kau Ya tahu sudah semua. lah, kau aja itu yang ndak mau belajar. Sudah ku pelajari lah Bibelmu itu, ku baca dari beberapa kali ku tamati itu baca Bibelmu. Bibelmu kan bahasa Indonesia. Udah ku baca Bibelmu berkali-kali. Kau aja yang malas itu baca Bibelmu. Makanya kau tersesat. Kalau kau membaca pengajaran Yesus di Bibelmu, mustahil kau Kristen. Mustahil Kalian kau keluar Kristen. Yesus terus. tidak kau dengar kata-kataku, kau dengar kata-kataku. Dengar kata-kata saya. Dalam nama Yesus. Saya dulu berkata-kata. Kata-kataku, sampaikan kata-kataku. Katakan sama mereka. Kutanya kau Edison, kalau kau mengikuti kata-kata Yesus di Bibelmu, mustahil kau Kristen. Tanya nenek kakekmu tuh. Tanya, kata bunda, kalau kita mengikuti perkataan Yesus di Bibel, mustahil kita Kristen. Tanya itu. Pelajari kata-kata Yesus. Kau tidak akan jadi Kristen kalau kau ikuti kata-kata Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus setiap Sabtu masuk ke sinagog, membasuh kaki, membasuh tangan. Oke? Kalian minggu ke gereja. Ajaran siapa itu? Ajaran Roma, Yunani, pagan. Sunday, hari matahari. Kalian menyembah matahari di gereja. Sunday itu matahari, day hari matahari. Yesus tidak pernah kabur dia kawan. Harus kuat mental kawan kalau diskusi sama aku. Kenapa kita begitu supaya akalmu itu daya berpikirmu, nalar pikiranmu itu terbuka. Tuhan ditempeleng, mustahil Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Data-data pun mendukung Yesus bukan Tuhan. Secara dalil akli maupun nakli tertolak Yesus itu Tuhan, tertolak kawan. Tolong Kristen, tidak ada yang pintar-pintar. Siapa lagi naik? Belum ada gurunda. Kita naikkan dulu ya, mungkin sudah ada Kristen. Adi Saputra, Muslim Kristen saudara. Oh, saya Kristen, bro. Kenapa namamu itu nama Islam? Udah nama pun kau maling-maling. Adi Saputra. Ini emang dari gini, bro. Ini emang dari dulu nama saya, bro. Ada kalau Kristen itu Spiritus, Tetanus, Saturnus. Ingat gak kamu waktu saya live? Saya suruh kamu naik di live saya, kamu kabur. Apa? Apa lagi? Tidak pikun lagi. Itu namamu itu kau maling dari mana coba? Nama tetanggamu kah? Atau nama penyamaranmu? Kok maling? Kok nama namamu Adi Saputra. Adi Saputra itu nama Islam. Namamu itu Spiritus, Saturnus, Uranus, Tetanus. Sama gini. Nama-nama Kristen namamu lah. Gini, firman itu nama Kristen tapi dipakai oleh mayoritas Islam.
Angel itu Firman nama dari Kristen. Mana? Bible itu bahasa Yunani, coba, bro. Gini, Kalau yang bro. ada itu logos di tempatku gogos itu makanan enak itu gogos di tempatku gogos gini. panjang ada isinya Sama gogos. dengan namanya yang Angel. kau sebut itu logos. Mana Angel. itu dari Yunani kok jadi firman? Sama dengan nama Angel. Ada juga Muslim yang memakai nama Angel. Itu dari ke Kristen. Nggak ada. Paling dia tadi Kristen mualaf. Kan? Jadi Kristen tapi mualaf. Jadi Maka gini, namanya Angel. Rama. Tapi kalau Islam dari lahir tidak ada itu orang tua Islam memakaikan namanya Angel. Kalau ada gimana? Ya kalau kecuali ada mualaf, nggak ada. Enggak. Kalau ada gimana? Nggak ada. Saya tanya itu nama Adi Saputra itu kau nyolong di mana? Kok nyolong? Nama sebenarmu siapa coba? KTP-mu coba lihat. Emang ini nama saya. KTP-mu coba. Oh, KTP Tapi- saya bahaya, bro. Nama saya ini. Gini bang, kami sudah terbiasa dengan karesteng itu yang suka nipu-nipu. Oh, Terbiasa lah saya kami. bukan seperti apa, bro? Saya bukan Kita seperti masuk surah ke tema. Woi. 142, bro. Ya, intinya tidak ada karesteng namanya Adi Saputra nggak ada. Enggak, aku nggak seperti surah An-Nisa 142. Ya, kalau kami nggak seperti yang Tuhanmu mati terkutuk Galatia 3:13. Nauzubillah min zalik, Tuhan kau terkutuk. Dan Matius 4:4, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Tuhan Surah masuk Maryam neraka lah 8:3. kalau terkutuk. Mana sih kau ini? Gini. Kalau emang di Galatia 13 ayat 13 yang kamu katakan Tuhan Kristen itu terkutuk itu benar. Nah, Ya jadi jika kan? nih, Nah ini jika saya inilah balik- ya oke lah, saya hargailah kau ini ya, walaupun kau nyolong nama saya hargai karena kau jujur. Biasanya jika saya karesteng balikkan nih, menolak. gini, jika saya balikkan dalam surah Maryam 8:3 siapa yang ngutus setan? Allah. Udah Kalau utus-utus itu ya gimana ya di Bibelmu tuh dalam surah Tuhanmu Maryam tuh mengutus setan. 8:3. Rama, Di dalam dalam surah Bibelmu Maryam mengutus 8:3 setan. Bibelmu Tuhanmu mengutus setan di Bibelmu. Siapa yang ngutus? Di Bibelmu Tuhanmu mengutus Sama setan. dengan ini, bro, ya. Tuhanmu Sama. menciptakan Dalam surah kejahatan. Dalam surah Al-Hijr 6 yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad orang gila itu adalah Allah. Karena Allah yang memasukkan oleh-oleh itu kepada orang-orang kafir. Lagu lama. Kalau di dalam Bibelmu di Markus keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila. Keluarganya loh. Di mana Markus coba baca di Bibelmu. Coba Kata tunjukkan. keluarganya orang ini sudah tidak waras. Tidak waras itu coba. gila. Kalau Masa Tuhan gila? Tuhan apaan itu gila? Sudah ditempeleng, diludahi, mati terkutuk. Gila pula dia. Betul-betul kalian ini. Gini. Itu. Saya kalau saya bikin Nah, statement tengoklah itu. Al-Quran Ini 6. aja ini aja ya. Ini aja sampul Bibelmu ini kau nyolong. Bibel kok sampul? itu Biblika, Biblos, Gospel. Kenapa ada Alkitab? Nyolong Al-Quran. Al-Quran Karim itu dasar pembacaan. Dari mana kau Al-Quran maling itu? memang kau maling. Dari mana kau ngambil itu Alkitab? Dari mana? Dari mana jalurnya kamu mengatakan Al-Quran Karim itu Ya. adalah kitab suci? Kenapa di Al-Quran? Yang kutanyakan Al-Quran yang itu memalingkan benar. itu. Kau kemalinganmu ini, Oten, kemalinganmu ini kau nikmati kemalinganmu toh untuk mengkristenkan saudara-saudara saya. Kemalinganmu kau manfaatkan untuk mengkristenkan saudara-saudara saya. Bibelmu itu bahasa Yunani, ya Biblika, Biblos, Ada 3 Gospel. bahasa, bro. Ada 3 Jadi bahasa. Alkitab, Enggak, dalam sini ada 3 bahasa. Ibrani, Yunani dengan Aramaik. Coba Al-Quran Bibelmu, berapa bahasa? coba original Bibelmu itu sampulnya apa? Di sini nggak ada Dari originalnya, Yunani. nggak ada. Di sini Dari ada Yunani terjemahan. mana? Tahu nggak apa itu Alkitab? Bahasa apa itu Alkitab? Ya kalau saya bilang ini bahasa Arab. Ya terus kenapa kau Ini bahasa agamamu dari Arab itu. Yunani? Kenapa enggak? Oten, kenapa kau nggak bangga dengan bahasa original Bibelmu Yunani? Kenapa kau ngambil bahasa Arab? Kita bahasa Malu ya? Indonesia apa? Enggak, Kau kita malu bahasa ya? Kau malu memakai bahasa Yunani ya? Gini, bro. Dasar Oten malu dia memakai bahasa Yunani kawan. Bahasa Kita Yunani bahasa itu original Indonesia. Bibelmu di kanon dalam bahasa Yunani. Enggak, kita Kenapa bahasa kau malu memakai kata gospel? Kenapa? Gospel artinya apa?
Kumpulan buku-buku. Ya kan gospel kan buku, goblok betul kok. Kumpulan. Dasar Kitab artinya bego. buku. Kemalingannya menjadikan dia bego ya. Kemalingannya menjadikan dia bego. Jangan seperti Kalau dalam kitab itu buku kitab. Kalau gospel, biblika itu kumpulan buku-buku karangan Paulus, karangan Lukas, karangan orang di situ. coba. Kutanya kau, itu anakmu nangis tuh anakmu tuh. Kutanya kau dari kamar mana kau ngambil itu Alkitab itu kalau nggak maling. Maling Bro, kan? Akui lah kau maling. Bahasa Inggris book. Ini panjangnya bukunya menjijikkan kali kukumu ya Allah. Bro, book arti Kukumu kau bahasa pakai Inggris. cebo itu kukumu toh kukumu itu ya Allah Kok kuku kiri. cek kamu Ih, bro. menjijikkannya. Santai aja bro. Menjijikkannya Ini cuma- kukumu panjang kali kukumu ih. Juma, kalau emang Juma ada nyali, suruh dia datang kepada saya. Kita diskusi Iya, tanpa. hadapi dulu aku baru guruku. Ya udah. Berani nggak kamu diskusi sama Risa Putra dengan adat, etika dan moral? Moral. Terserah kamu. Temanya aja kau apa, anggap- terserah kamu. Bagaimana kau bicara moral, bro? Tuhanmu aja kau anggap mati terkutuk. Masa Tuhan mati terkutuk? Moralnya di mana itu? Moral dari mana? Di dalam ajaran Islam itu ada dua Kau tata. yang berzina, kau yang berzina, paling Tuhanmu yang mati terkutuk. Nebus Lantas kau. bagaimana dengan hadis perkataan Muhammad dengan Jibril? Walaupun dia berzina, dia masuk surga. Bagaimana itu, bro? Jadi kalau ngomong itu Kau pakai jelaskan dasar. dulu itu. Kau jelaskan dulu itu Tuhanmu yang mati terkutuk. Ya, walaupun dia mencuri dan Kau berzina, yang dia masuk surga. kukunya menjijikkannya kukunya. Nah, yang menikahi, yang Bisa kau menikahi pakai Aisyah apa itu gimana? Bisa kau pakai apa kali di apakah? Janganlah tunjukkan tanganmu itu jijik aku sumpah. Lebih Sekali jijik lagi lagi nabimu. Enggak, lebih jijik lagi nabimu. Dalam surah At-Tarim ayat 1 sampai ke 5. Menjijikkannya. Lebih jijik lagi Maka Muhammad, bro. Enggak, Muhammad lebih jijik. Bila Surah At-Tarim ayat hitam. 1 sampai 5. Baca surah At-Tarim ayat 1 sampai 5. Surah Satu At-Tarim aja dulu kau ayat itu 5. pecahkan. Satu dulu itu kenapa Tuhan mati terkutuk? Kenapa? Sekarang Tuhan kamu kau berani mati nggak? terkutuk itu dulu satu kau jawab. Oh, Tuhan mati terkutuk itu karena saya, perbuatan saya, kekejian saya. Enak kali kau. Kau yang berzina, kau yang maling, Tuhanmu yang turun ke bumi bunuh diri mati terkutuk. Enak kali kau. Yang enaknya itu siapa? Yang Kau toh, kau yang berzina, kau yang maling, yang kau yang menyelamatkan- korupsi. Gini, yang Tuhanmu yang menyelamatkan- harus turun ke bumi jadi manusia kemudian mati terkutuk. Berarti Tuhanmu bunuh diri demi kau. Ajaran Berarti Allah apa kamu itu? enggak, berarti Allah Subhanahu wa taala lepas tangan dong menumbalkan orang Yahudi dan Nasrani ya. Kenapa kau ke Itu Tuhanku? pada hari kiamat. Kami tidak ada konsep begitu, bro. Iya, konsep kalian kan orang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus kalian, bro, dengan ajaran batu aswad. Jadi kau menganggap wajar Penebus Tuhan kalian. mati terkutuk. Jadi kau menganggap Tuhanmu wajar mati terkutuk demi nebus Saya persinahan. mengakui 100%, saya mengakui Tuhan saya mati terkutuk dalam Galatia 3 ayat 13 Nah, itu coba gara-gara baca perbuatan Matius saya. 4:4 yang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Itu bisa Dan arti Tuhan di di neraka. itu bisa Tuhan berkata kepada apa yang kepada sebelah kiri. Berarti Karena Tuhanmu dia tidak percayai. Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kok di mana buktikan kepada Matius saya Matius 4:4 orang-orang terkutuk dilempar ke neraka api bersama iblis. Itu kan Berarti perkataan Tuhan di Tuhan neraka Yesus bersama iblis. Kristus. Gini, itu kan perkataan Tuhan kami. Itu kan terkutuk Tuhan. Sebelah kiri. Kau sudah Sebelah akui kiri. terkutuk. Kau Nah, sudah di akui sebelah kan? kanan, di sebelah kanan itu dia berkata apa? Engkau akan bersamaku di terus. Kau Kenapa sudah kamu akui kan terkutuk. kalau begini, kalau Allah Subhanahu wa Sudah taala bisa aku gimana? tanya ulang. Yang mati Banyak kali terkutuk di tiang pertanyaan salib kamu, itu kan Tuhanmu, ya kan? Pertanyaan kamu banyak kali gini. Coba kamu bisa nggak? Mampu nggak kamu? Ini dulu lah selesaikan satu-satu. Yang mati terkutuk di tiang salib menebus dosa perzinahanmu, kemalinganmu itu kan kau sudah akui Tuhanmu toh. Kemudian baca Matius 4:4. Orang terkutuk dilemparkan ke neraka api bersama dengan iblis. Berarti Bro. Tuhanmu di neraka bersama iblis, bro. Buktikan, coba buktikan. Ngeri kan? Di mana tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan Kristen itu di neraka? Di mana tertulis? Saya Itu saya Matius buka. 4:4. Kau akui Tuhanmu terkutuk toh? Saya buka nih.
Di Kau mana? akui Tuhanmu Matius berapa? terkutuk. Aku tanya Nah, dulu. kalau saya nanti nanya nih, Kau akui dulu. Iya, baru kau bertanya. Kau akui dulu, Tuhanmu mati terkutuk enggak? saya kan udah bilang, saya 100% mengakui. Nah, kalau saya ingin bertanya nih kepada kamu, Berarti Tuhanmu mati terkutuk, kau akui. Oke, berarti Tuhanmu dilempar ke neraka bersama iblis ya. Baca tuh di mana Matius tertulis? 4:4. Di mana Berarti tertulis? kau sudah akui. Kau Enggak, sudah di mana akui Tuhanmu tertulis? di neraka bersama iblis. Kamu bilang kan di Matius nih. Ini saya buka Matius. Oke, Nah, kamu kita mengatakan buka Tuhan Kristen dilempar ke neraka. Nah, di mana tertulis? Monggo. ya. Saya buka dulu. Dia buka lah coba. Saya nyalakan dulu. Saya buka, bro. Karena Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah iblis. Segala kerusakan, segala kehancuran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu menghujat ya. Ini kau direkam. Kalau tidak ada dalilnya, datanya, kau ngomong begitu, kau direkam ya. Ini direkam, ini live. Hati-hati ya. Saya peringatkan. Dalam hadis Kau Muslim. mengatakan tadi berarti kau menghujat ya. Kalau ada Dalam surah datanya Hud. mana? Tunjukkan datanya. Dalam surah Hud. Oke, Kau bilang. dalam surah Hud. Oke. Dalam surah Hud ayat 11. Di situ arsy Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Yang artinya singgah sana, sedangkan iblis Mana datanya Tuhan kami kau tuduh tadi ya? Kau tuduh tadi mana datanya itu? Nah, saya kasih tunjuk. Datanya kafir, pemakan babi. Kayak surah Al-Maidah ayat Mana 3. datanya? Tuduhanmu itu mana? Surah- Coba buka datanya di Al-Quran Surah kami. Al-Maidah ayat 3. Itu kan Bible itu kau buka kafir. Pemakan babi, coba buka Al-Quran itu. Mana? Kau tuduh kafir. Surah Pemakan Hud babi kau ayat direkam 11. ah? Kau direkam Surah Hud kafir ayat ah? 11. Pemakan babi Surah Hud. anjing. Surah Hud Mana? ayat 11. Surah Hud ayat Itu 11. Biblemu itu kafir, Biblemu itu. Ya, Itu buka Matius terbaca Quranmu. tuh Biblemu. Coba Al-Quran kami buka. Buka Aku Al-Quran buka kami. ini. Pemakan anjing. Aku buka Pemakan ini anjing untuk babi. membuktikan. Buka Al-Quran Aku buka kami. ini. Kau ini bikin emosi aku jadi Aku sabar hadapi kau. Kau bikin emosi aku. Coba. Kok marah ya? Tuhan aja tuh ditempeleng tidak emosi. Aku tuh kok hina-hina Tuhan aku marah loh. Coba buka tuh. Enggak, ini aku buka. Buka kafir, pemakan babi anjing. Buka Al-Quran Surah kami yang Al-Maidah. kau tuduh tadi. Buka. Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, Yang buka kamu anjing. katakan itu. Pemakan babi Di situ, kau. di situ Islam memakan segalanya, bro. Rakus kau pemakan babi anjing. Buka itu datanya. Aku Iya. hina-hina Tuhanku. Kok nggak Coba. percaya? Kalau Tuhanmu mati terkutuk ada datanya kafir. Ini udah kafir. 600 ini, ha. Kalau Tuhanmu di dalam Bible mati terkutuk ada datanya. Kami bukan menghujat. Yang kau sampaikan tadi menghina Tuhan. Itu kau menghujat. Tangkap. Sekarang mana Ini udah datanya banyak kafir yang pemakan mengatakan babi ini, bro. laknatullah. Pemakan babi laknatullah. Buka kameramu. Buka kameramu kafir. Buka Bro, ini kameramu udah banyak. kafir. Tangkap, Kafir. tangkap. Buka kameramu nih kuundang kau. Kalau kau berani buka kameramu kafir. Pemakan babi. Pemakan babi Tangkap anjing. banyak ini, tangkap ini, tangkap ini udah 700 ini. Pemakan babi, buka kameramu. Kau menghujat Tuhanku. Coba buka kameramu tuh kalau kau berani. Kalau kau berani buka. Coba, kamu juga Itu Bible. menghujat, bro. Kafir, itu Kamu Bible mengatakan. itu. Bukan Al-Quran kami. Bro, Literasinya saya minta gimana? dari Al-Quran. Tuduhanmu coba. Iya. Dalam Itu surah Hud itu ayat- Matius itu kafir, pemakan babi, Dalam surah anjing, Hud. rakus. Dalam surah Hud Ih, dasar ayat kafir 11. laknatullah anjing kau. Kurang ajar. Jadi mereka itu cuma bisa menghujat ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kami mengatakan Tuhanmu terkutuk ada dalilnya. Orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis ada dalilnya. Yang kau sampaikan itu tidak ada dalilnya. Namanya kau menghujat. Mana berani dia on cam? Gak akan berani dia udah menghujat begitu pun. Bentar ditangkap nangis. Saya ini tidak ada ini saya ini dasar agama penjajah. Bikin emosi karesting. Kurang ajar. Aduh ya Allah ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa
qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, qayyum wa atubu ilaih. Emang karesteng. Harus sabar ya, tapi aku nggak bisa sabar kalau kau mengatakan sesuatu tanpa dasar. Nggak bisa aku sabar. Cepet. Oh cepet. Cepet. Ya kita naikkan Oten ya, mudah-mudahan Gurunda udah ini. Aku tuh nggak bisa ini loh teman-teman, nggak bisa sabar kalau Allah yang di ini. Jadi menghujat itu teman-teman, menyampaikan sesuatu tanpa dasar, tanpa dalil. Kalau kami ya apologet Islam nggak berani, kami tahu resikonya. Tapi kalau menyampaikan Tuhannya diludahin, ditempeleng, mati terkutuk, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis, ada dalilnya. Takut kau cepet kan? Kita naikkan Oten ya, mudah-mudahan Gurunda udah ini. Naik tekanan darah aku gara-gara karisting. Itu ada Gurunda. Dia Gurunda ku naik angki dulu karisting baru turun nggak? KW Kristen KW mama Bapak pula KW ini. Oh ini karisting ini, tunggu. Ini karisting lambannya salib, lambannya salib ini karisting pasti. Dia bangga dengan salib teman-teman. Padahal salib itu lambang kutukan. Azua karisting Bunda. Islam, mulut Islam. Oke. Mulut tadi marah sama orang yang bilang Bunda macam-macam segala anjing apa itu. Kita Ya. Islam Bunda. Salam kenal ya Bunda. Ya Bun, salam kenal. Dari Banjarmasin. Ya Bun. Ya salam kenal. Mereka itu ngomongnya sembarangan ya Bunda ya. Iya, kalau kita minta dalil, nggak ada begitu kata-katanya ya. Yang dia tunjukkan tadi itu Bibelnya. Oke Bun, ada Oten kita sapa, Gurunda udah kasih kode tadi, kita turunkan ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan saya tadi marah dengarnya Bun, ngina Bunda itu loh, segala anjing segala apa itu. Aduh pengen marah Bun. Aduh. TikTok Kristen? Yoi. Pasti Mika Resting ya, lambang, padahal bangga dia lambang salib ya, padahal itu kalau kita baca di perjanjian lama itu lambang kutukan kawan-kawan, tapi itu iman mereka ya. Oke Bang, buka kamera, diskusi sama Gurunda, guru kami, aku turun. Buka kamera Bang. Bang. Gak bisa aku buka kamera. Kenapa Bang? Gak ada suaramu, belum makan. Belum bisa buka kamera aku. Belum bisa. Oh bisa Bang, dikeundang. Nah buka Bang, udah keundang. Abang, di sini Komal Muslim Bang. Ajaib Bang, kalian nggak bisa nipu-nipu, langsung terdeteksi otomatis. Oh ini langsung, iya ada lampu menyala, ting. Ini penipu. Komal Muslim ya Bu? Iya kita tahu kalau ada karesteng mau menipu langsung menyala lampu merah kan, ting. Oh berarti menipu ini. Iyo, karena di sini kau bisa buka kamera. Kau bisa buka kamera, kau bilang nggak bisa, berarti kau ini udah nipu Bang. Kameraku rusak Bu, kameraku rusak. Kenapa kau nggak mau buka kamera Bang? Apa mukamu segi 4, borok atau apa? Kameraku rusak Bu. Oh kamera rusak. Oh kamera HP-nya rusak. Oh. Kamera rusak, iya. Tapi kan bisa ini kan, bisa kelihatan apa namanya cahaya ya. Coba dites, coba dites. Kalau cuma pecah, retak, bisa lah.
nggak bisa hidup, kameranya mati ya Bu. Aduh, kasihan kali kau itu. Kau tidak memenuhi standar untuk diskusi. Kau turun bang ya. Turun bang. Aduh, miskin kali kau. Kameramu pun kau nggak bisa betulin. Mau jadi debater. Malu-maluin kau karesteng. Kamera pecah nggak dibetulin. Kentar kau miskin kawan. Pamer-pamer kemiskinan di sini. Yang malu karesteng. Tengok itu HP Gurunda itu. Kalian kamera rusak nggak bisa dibetulin. Naik pun kalau di Komal Muslim pamer kekisminanmu. Karena di sini terdeteksi ya, kalau ada karesteng naik coba-coba nipu, berbohong, ada lampu menyala dia berkedip-kedip. Oh, terdeteksi pembohong ini. Kita tahu. Ini aja di Komalnya Gurunda ya. Mana dia lagi karesteng. Warna-warni karesteng ya teman-teman, kayak nano-nano, permen nano-nano. Mana dia? Ayo, yang mau diskusi dengan Gurunda, guru kami udah standby ya. Imam Harahap, ini Islam, ini ke imam. Udahlah, aku turunkan kau ya. Udah imam. Kalau karesteng kan bukan, tapi karesteng biasa nyamar-nyamar teman-teman. Tadi itu Saputra namanya. Pemakan babi Saputra namanya. Halo, Bang GM. Apa dia ya? Ternyata dia nggak ada karesteng pintar kah di bawah. Pintar cuma sedikit aja kepintaranmu, silakan naik. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Tolong naik, ada ya Kristen yang agak-agak pintar sedikit, yang paham Bible sedikit. Ya ada sudah karesteng, ku tengok ini. Iya nggak ada, tapi kita berharap ada yang agak-agak ini sedikit ya. Bongso, saudara Bongso, selamat siang. Selamat siang. Kristen Muslim bang? Kristen. Oh, bagus, itu yang kami harapkan. Bisa buka kamera bang? Ya sebentar, boleh saya nanya? Buka kamera dulu dong, baru diskusi sama guru kami. Sebentar, saya nanya satu pertanyaan dulu. Kan buka kamera dulu, biar ku tengok wajahmu yang berseri-seri itu toh. Kalau jawabanmu udah kelar ya, aku buka kamera. Enggak, kalau kau buka kamera baru ku jawab. Enggak akan ku jawab kalau enggak buka kamera. Buka kameramu dulu lah, biar kita tengok wajahmu yang berseri-seri itu. Ayo. Saya cuma mau nitip pesan sama kamu, kalau nggak punya ilmu jangan paksa, belajar dulu kamu. Mama kalau kau punya ilmu, nih ku kasih tahu ya. Nih, kalau kau punya ilmu, tidak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kau punya ilmu, tapi ternyata kau tidak punya ilmu, Tuhanmu kau imani keluar dari kelamin. Gak ada ilmumu itu. Sekarang buka kameramu, diskusi sama guruku. Wih, guruku, bang, buka kameramu, kasihan dia nggak pula pandai buka mute. Tuh bang, ngatain orang Islam gak ada ilmu. Justru kami pinter, kami bisa membedakan ini manusia, ini Tuhan. Kalau kau tengok nggak bisa kau bedakan ini manusia, ini Tuhan, ini kucing, ini anjing, nggak bisa kau bedakan. Kalau kami pintar, mana bisa kau bedakan manusia dengan Tuhan?
Kok imani Tuhanmu bercampur? Tuhanmu Tuman, Tuhan yang manusia, manusia yang Tuhan. Mama itu kegoblokan yang paling mendasar. Dibilang manusia, tapi Tuhan. Dibilang Tuhan, tapi manusia. Sampai kiamat kau kebingungan. Buka kameramu, mute mu. Gaptek dia juga teman-teman. Gak bisa dia buka kamera, kasihan. Modal nekat masuk komal diskusi kalian. Buka kamera, buka mic, buka mute aja nggak bisa. Buka mute itu bang, itu di sebelah kanan bagian bawah itu kau pencet. Woi, sok-sok bahas pinter, kau aja bego begitu, buka mute aja nggak bisa. Macam-macam ini warna-warninya karestengnya, nano-nano lah. Ini bego kali, yang tadi kameranya pecah. Astagfirullahaladzim, kabur dia teman-teman. Harus kuat mental ya kalau kamu naik. Kalau kamu naik di Komal Muslim, harus kau Adi Saputra. Kalau kau minta lagi naik, bawa dalil yang kau tuduhkan. Ya, aku kick kau Adi Saputra, pemakan babi, karena kau menghujat. Tidak ada dalil. Kita minta dalil, kau nggak tunjukkan toh. Yang kau tunjukkan itu biblosmu, punya kresteng, penuh dengan tipu muslihat. Kristen ini kalau tidak nipu tidak hidup kau. Coba kau ini. Coba kau minta lagi naik. Ada, sudah dalilnya. Ada gurunda. Ini Karisteng tadi ini kita hadapi gurunda menghujat ini. Turun gurunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi kan kita yang berhadapan takut kau sama Bang Zuma, takut sama Gurunda. Kan ntar apalagi sama Juma. Oh iya, makanya aku bilang kau tidak takut. Ayo diskusi sama beliau. Udah selesai sholat. Katakan gini, pernyataan kamu saya buka di Matius tadi, kamu mengatakan kabur dia bro. Halo, semangat sore. Halo kawan. Selamat sore Jum. Buka kameranya, silakan. Aduh, kalau buka kamera berat. Zoom. Kenapa bisa gini ya? Dibilang kayak gini, Tuhannya Kristen itu masuk neraka. Di Matius pesan saya akui Galatia 3 ayat 13 itu emang benar Tuhan saya terkutuk. Jadi dia bikin statement dengan pernyataan sesuatu yang enggak tertulis. Nah, saya bikin pernyataan juga lah. Kolonnya Tuhannya Islam itu iblis. Oh, iya. Sebenarnya kalau dibilang Tuhan Anda masuk neraka, secara logika sih iya masuk. Kenapa masuk? Karena semua dosa-dosa kan dia yang tanggung kan? Nah, di mana perginya dosa? Ditanggung kemana? Ke surga apa ke neraka? Kan begitu. Ya kalau terus? Ya sudah, berarti benar. Yang kalian sembah itu adalah penyesat yang datang mengatasnamakan nama Yesus. Karena Yesus tidak pernah menanggung dosa siapapun. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk bertobat.
Begitu kawan. Buka kameranya, silakan. Kalau bukan saya bilang nih ya, kalau buka kamera saya nggak akan bisa. Oh ya sudah. Anda cuci piring aja dulu di bawah, cuci piring. Ya, nanti aja tahun depan baru naik ke atas kalau mentalnya udah kuat. Kalau masih lemah mental belum bisa hadapi saya, jangan dulu naik. Yang kuat mentalnya aja udah PDF sayang. Makasih ya Neng. Halo, semangat sore. Bentar ya teman-teman ya. Allah khair. Oh ini dia. Silakan teman-teman ajukan permintaan Bu Lurah, terima kasih kado minyaknya. Wah, luar biasa teman-teman. Kita dapat kiriman dari Jakarta. Kado minyak jauhnya itu. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema kita ini. Yesus Tuhan saudara itu sepenuhnya Tuhan. Ini orang tidur yang bisa dikasih masuk menjadi orang-orang yang percaya itu, atau orang mabuk kah, atau orang sehat kah, atau orang gila? Karena setahu kami Maria manusia melahirkan manusia, tapi ada konsep pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Habis itu mau diajarkan untuk percaya bahwa Yesus anak Maria ini adalah sepenuhnya Tuhan, sementara kurasa tidak connect antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur ini, karena itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus asli itu tak pernah mengajarkan bahwa aku diutus untuk seluruh bangsa, itu tidak tercatat dalam kitabnya orang Kristen, di mana Yesus anak Maria mengajarkan kalau dia itu diutus untuk seluruh bangsa. Itu tidak pernah di mana tertulis, itu nggak ada. Nanti muncul setelah Yesus itu dibilang dia sudah duduk di atas di sebelah kanan, baru muncul ada yang keluar dari tanah mengaku Yesus, dan pergilah katanya ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikut Kristus. Jadi berat itu memang, saudara Kristen harus membayar mahal tentang itu. Bagaimana mungkin orang yang waras bisa percaya kalau anak Maria itu adalah Tuhan, seakan-akan Tuhan itu hanya ampoleng yang tidak punya nilai sama sekali. Apakah saudara menganggap Tuhan itu bisa seperti belut listrik, atau bisa seperti bulan kah, berubah-berubah jadi tupai, jadi toke, pararang, padali, atau bagaimanakah pandangan saudara tentang Tuhan ini? Kenapa bisa berubah-berubah? Hari ini manusia, besok pagi kesenggol sedikit sama meja makan, berubah dia jadi Tuhan. Ini apa sebabnya bisa begitu? Ataukah jangan-jangan kalian ini hanyalah mengajarkan sesuatu yang sifatnya doktrin semata, tapi tidak berlandaskan terhadap dalil? Cobalah, bagaimana caranya orang waras seperti saya ini yang belajar berpuluh tahun tentang ini bisa percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan seutuhnya? Itu apa yang harus aku makan? Berapa karung nasi harus kita makan dalam satu hari untuk bisa menerima anaknya orang itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Apakah Anda pikir Tuhan itu hanya semacam walang sangit atau apa? Sampai Tuhan pun pernah ditempeleng, pernah diludahin, pernah ditonjok. Ini apa ini? Mainan kah, atau kalian lagi bersandiwara bikin film kah, atau gimana? Karena cerita-cerita seperti itu kayaknya lebih seru daripada orang yang habis makan tidak merokok.
Bahkan lebih seru film India yang sedih-sedihnya tapi mati lampu langsung tiba-tiba. Dibandingkan ada anak bayi lahir lalu dikatakan itu sepenuhnya Tuhan. Nah, ini harus kalian jelaskan kepada kami dalam keadaan kami sadar. Tidak mungkin kami bisa terima itu karena akal manusia itu adalah perbandingan antara akal manusia dengan otak binatang itu pasti berbeda. Kalau otak manusia atau akal manusia pasti nggak bisa terima. Susah itu. Tidak mungkin. Itu mustahil bagi orang waras menerima manusia melahirkan dan yang dilahirkan itu sepenuhnya manusia. Padahal diajarkan sepenuhnya Tuhan. Coba dulu Garing kuliah ya. Bagaimana cara Anda menjelaskan? Silakan Saudara Cilo, semangat sore. Halo. Apakah saudara ini adalah saudara saya yang saya kasihi yang menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi habis itu dituhankan? Ya atau ya? Cek. Halo. Halo. Hey. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa. Sekolah pintar, menghitung jago. Tapi giliran bicara agama, kenapa saudara seperti Bampoleng? Seperti orang mabuk. Ayo, yang memahami isi Bible silakan naik, kita diskusi. Ya, diskusi kita. Bahasan terkait tema ini itu sangat penting untuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi syurli syurri ma yasarli amri kun kata Allah payakun kata Muhammad kun payakun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau pesetin pul asa malakaja. Gimana Juma Congor? Buka kameramu. Mana? Buka Gimana berani ke sama saya? Buka berani kamera. kau ngomong Al-Quran sama saya? Boleh. Buka Oke, pertanyaan saya satu pertanyaan saya. Saya buka kamera saya asal kau bisa jawab. Buka kamera. Enggak berani. Ini kualitas pembela Islam. Cuman ngocor, congor di atas. Agamanya warisan Saya buka kamera saya jika kau punya kemampuan menjawab di pertanyaan komal saya. orang pun Anda mendekat. Oke, saya buka kamera saya, jawab Buka pertanyaan kamera. saya. Benar enggak bahwa Ini itu baju acara suat? seakan-akan Anda masuk ke Benar rumah enggak orang. Allah SWT itu baju acara Anda suat, lalu gambar vagina perempuan. mengatakan bahwasanya saya akan buka sendal kalau Anda bisa menjawab Saya pertanyaan. buka. Itulah cerminan Benar enggak Allah agama SWT itu baju acara penjajah. Bem. Jangan karena warisan penjajah Anda masih melanjutkan misi itu. Ya, orang Islam sekarang tidak bisa lagi seperti dulu. Kalian bodoh-bodohi dengan berbagai macam trik. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Semakin terseret. Dan itu untuk menjadi. Meskipun kalian telah mengambil istilah-istilah Al-Quran dari Bible, dari apa istilah Al-Quran masukkan ke Bible, kalian tidak akan mudah lagi menipu umat Islam. Kenapa? Mereka sudah punya teman-teman apologet Islam. Gak bisa segampang dulu. Dulu umat Islam terlena. Kalian kemudian bisa memurtadkan orang sekampung, sekecamatan. Sekarang susah. Manusia pernah ditempeleng, habis itu dituhankan. Najis terlalu trilili. Aragada. Mana bisa diterima akal sehat. Jadi tidak usah kau pola-pola jahat seperti itu tadi. Kau datang dengan baik-baik aja kami masih jijik. Apalagi dengan caramu yang asli kayak gitu. Baik-baik aja nih kamu sopan sama kami aja kami masih merinding, masih jijik kami. Apalagi dengan cara-cara jahat yang asli. Kau tampakkan caramu yang asli. Oh, kami makin jijik sama kalian. Di mana tempat muntah? Lihat kalian, ya ingat penjajah kami. Setiap lihat kalian itu kami ingat penjajah. Trauma. Halo, selamat sore.
Selamat sore Bang. Apakah Anda termasuk manusia yang menuhankan makhluk yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Goblok. Gampang kali memancing monyet ya. Tahu adab yang tidak punya adab. Allahu Akbar. Pertanyaan saya kenapa? Itu kan pertanyaan bagus. Apakah Anda termasuk orang yang menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Keyakinan masing-masing. Iya kan pertanyaan saya bagus. Tinggal Anda mengatakan iya. Ada yang bilang mau mengajak sana sini untuk ikut. Tidak ada. Itu pertanyaan goblok. Buka kameramu. Tidak mungkin. Amanat Agung Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Itu dalil. Masalah generasi hancur sudah. Harusnya kau mikir, kenapa saya menjadi penganut agama ini ya? Ya. Kan cuma terlanjur doang. Coba kau renungkan, apakah masuk di otakmu ada Tuhan pernah ditempeleng sama manusia? Coba kau renungkan ke otakmu itu. Bisa nggak kau terima itu? Bisa nggak? Bisa Bang. Ya bisa kan, udah terlanjur. Coba kembali ke nol. Kembali ke nol. Tanggalkan dulu kemudian konsep ketuhanan. Aku tanya, apakah kamu mau bertuhan kepada yang maha kuasa, esensi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa? Mau tidak? Mau. Sekarang pertanyaan kedua, apakah kamu mau menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama tentara Romawi dan orang-orang Yahudi? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa sekarang kamu mau? Ya kan udah terlanjur. Gimana lagi, asik di situ. Tapi kalau kau menanggalkan semua doktrin dan dogma, sahabat Sipatani, lalu kamu disuruh memilih antara Tuhan yang maha suci atau Tuhan yang pernah melengket di pipinya ludah orang Yahudi. Cobalah kau renungkan Matius 26 nomor 67. Yesus diludahin mukanya, lalu ditonjok, dipukulin, disuruh milih kau mau Tuhan kan yang kayak begini. Sekarang kau mengatakan mau. Kenapa kau mau? Ya kan udah terlanjur. Coba tanggalkan dulu, kembali ke nol, settingan awal, settingan pabrik. Kau ditanya, kau mau menuhankan yang maha suci atau yang pernah dinodai dengan diludahin mukanya? Pasti kau nggak mau. Iya kan? Makanya jangan emosi, santai, relax, santai. Di dalam Matius 26 nomor 67, Tuhanmu diludahin mukanya. Itu dalil. Dia diludahin karena dia kasih. Sini. Kau datang ke rumahku biar ku ludahi mukamu, baru ku bilang kau kasih ya. Itu cuman karena terlanjur aja. Itu cuman pembelaanmu aja. Pembelaan kan sudah tak berdaya. Halo, buka kamera, silakan. Buka kamera, santai, relax, jangan emosi. Pada saat Tuhanmu dipukuli mukanya, menonjok mukanya, meninju katanya, meninju muka Yesus, lalu meludahi dia, dan yang lainnya memukuli dia, kayak dibuat kayak maling ayam gitu. Pertanyaan saya, apakah oknum itu yang diludahin, yang lain meludahin, yang lain menumpuk mukanya, yang lain pukuli badan yang lain, apakah oknum yang dipukuli, yang diperlakukan seperti ini itu sepenuhnya Tuhan? Bisa kau jelaskan sama aku? Bagaimana caranya otakmu itu makan tempe tahu siang malam tapi bisa kau terima itu? Kalau bukan karena doktrin dogma, bagaimana bisa kau percaya yang kayak gitu-gitu? Jelaskan. Karena kasih. Sini coba aku ludahin mukamu. Aku mau lihat apakah kasih itu cerminannya diludahin. Banyak kali alasan kalian. Kita nggak ngapa-ngapain aja dimaki, boneng.
gigi nongol. Kita cuma ngajak kau diskusi sehat aja pun kau ngamuk-ngamuk. Gimana mau kasih? Cerminan Yesus diludahin, ditonjok, kasih, mencontohkan kepada kalian. Sini yuk berbaris di Senayan biar kuludahin. Aku habis itu makan jagung dulu kan ya, jagung habis itu siram mukamu biar dipidoin, dipiralkan. Oh, ajaran kasih. Dompa lah Kardoba. Halo, semangat sore. Jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Enak aja. Yang baptis, yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum matamu. Halo, semangat sore. Halo, halo. Bebek Sinjai Paleko agaro, agalo. Orang Sinjai mana ada Kristen? Mustahil. Turun aja. Ayo silakan teman-teman penyembah makhluk yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, naik. Halo, semangat sore. Penjual kaset lagi mabuk dia ini, stres. Tuhannya pernah ditempeleng. Tuhannya pernah ditempeleng sama orang. Ya begitu, bagus, ada tasdidnya, agak keren kedengaran. Bukan salah aku, memang tertulis begitu. Memang begitu tertulis kok. Mau mana lagi? Makanya kau yang terjemahkan kitabmu ke dalam bahasa Indonesia. Ya begitulah bacanya. Aku mau pakai tasdid ya karena keseringan pakai Quran kan gitu. Suka-suka gue dong. Yang pasti kau harus renungkan itu. Apa iya betul Tuhan kita pernah ditempeleng sama orang Yahudi kan gitu. Dek na wisengi ya pada to dek to wisengi malipuno seding manang keji to malasa sisang uluna cece ya asing tahu na tanya tahu ya asik tanya tahu na bicara mui. Halo, selamat sore. Kamu nggak masuk lah ke situ. Masuk. Kamu pandir deh. Ada mau nya kan mau. Selamat sore. Halo bang. Halo. Sorry bang, cuma salah pencet. Aku Muslim. Oke, sip kawan, sip. Thank you. Jangan terpengaruh, jangan sampai Anda disuruh menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi ya. Jangan mau. Cari yang benar-benar Tuhan. Jangan yang pansos. Jangan yang pansos ingin dituhankan. Cici. Promosikah? Bang, aku mau nanya bang, ya kenapa kamu begitu sabar? Apa maksud lo? Kau ditempeleng sama orang Yahudi kok nggak melawan? Diludahin lo kok? Supaya banyak yang menuhankan aku bang. Oh, jadi syarat dituhankan itu kayak gitu ya? Oh bang, semua orang Bugis ya tenia kau togi ya? Toh Jawa gak ya? Toh Jawa cenek pontok gak ya bos? Meow. Selamat sore. Sore ya. Katolik Protestan. Saya Islam. Pandai abang ini, luar biasa. Karena yang ku ajak naik itu yang non Muslim, Anda naik pandai kali. Kenapa di bawah ini kok pada gitu ngomongnya? Jangan kayak gitulah. Saya berdasarkan data bos, bukan saya menghina, enggak. Itu betul-betul fakta yang begitu. Jangan menghujat ya teman-teman, yang jangan menghujat, tak boleh. Yang di bawah jangan. Kalau nggak berdata jangan. Halo, selamat sore. Halo saudara laskar apa ini? Laskar Karbit atau apa? Halo. Silakan teman-teman. Engka pelik puang lepai yo bah engka.
Halo. Wah, ini gantengnya kawanku. Penaan ini pecah pulan reh. Halo. Halo. Kenapa ini abang ini? Bang? Bang? Keracunan dedak mungkin ya. Abang? Halo. Iya. Gimana bang? Iya, enggak. Saya kan juga mau tanya. Saya juga sekolah Katolik kok itu. Oh, terus bang. Terus. Iya, cuma gini bang Juma. Tolonglah nggak perlu terlalu menghina gitu. Kok menghina saya? Iya, nggak usah ngomong ditempeleng gitu. Jadi Anda dikasih kalau punya Tuhan juga digitukan juga marah kan? Dikasih lembut berarti ya? Ya iya, ngomong kita yang baik. Saya saudara sering menghargai. Apakah saudara penyembah Tuhan yang pernah ditempel? Loh, saya nggak penyembah gitu Tuhan. ya? Saya sekarang ateis. Gitu ya? Tapi jangan gitu sampean. Loh, ini kan enggak. Anda itu Anda katanya pinter beragama, tapi kok mulutnya seperti ini? Apakah Anda menyembah Tuhan yang pernah ditempel? Saya enggak menyembah. Halus. Udah sehalus. Saya enggak menyembah Tuhan. Udah halus sekalipun. Iya. Apakah Anda itu juga adalah dulunya menyembah Tuhan yang ditempel? Pakai huruf V aja biar agak keren. Ditempeleng oleh tentara Romawi. Jawab. Kamu nggak bisa mengatur orang. Kamu nggak bisa sebagaimana kau mengatur anak orang jadi Tuhan. Nggak bisa. Kau nggak bisa. Memang begitu tertulis kok. Apakah salahku? Apakah yang aku katakan? Kalau yang aku katakan itu benar, kenapa engkau menempeleng aku? Kan begitu dalilnya. Memang fakta begitu. Kok situ yang sewot? Malu ya? Malu jadi Kristen. Sampai kau harus mengatakan, aku ini ateis. Matamu, kamu ateis ke? Apa urusannya sama aku? Nggak ada urusannya sama aku. Aku baca dalil. Kok dikatakan tempeleng daripada mereka Allah katanya Allah. Giliran aku baca dalil kok. Apakah salahku dan apa yang aku katakan itu benar? Kenapa aku ditempeleng katanya? Orang Tuhannya kamu yang mengaku begitu kok kau pula yang sewot. Emang begitu kan? Menyebut kata tempeleng saja tidak masuk dalam logikamu kan? Gimana Tuhan mau ditempeleng? Kucluk. Sadar kau. Waras kau. Malu kau ngaku agamamu. Sadar aku ateis, matamu nenekmu kiper. Emang itu urusanku. Sok nasihatin. Aku muslim. Al-Quranku mengatakan fakatilu awliya syaitan. Kenapa kau membatasin? Dari taluh. Enak aja. Makanya jangan mau menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Dan itu fakta. Aneh kau ini. Makanya Tuhan itu maha suci. Pakai otak. Tuhan kok ditempeleng. Halo, selamat sore. Otakmu yang kau atur, otak yang kau atur, jangan bahasanya orang yang kau atur. Otakmu yang kau dudukkan letaknya yang tepat. Jangan kau taruh otakmu itu di tumit, jangan. Dudukkan otakmu di tempatnya, sini, di atas sini, supaya dia punya kadar keilmuan itu tepat, supaya dia punya marwah. Jangan kau simpan di anusmu. Kau mau atur saya muslim. Tidak bisa kau atur. Kau ateis. Sama seperti kucing. Kucing juga tak beragama. Samalah samamu. Bagus saya tidak bilang kau itu amporo. Kau belum mau ngatur-ngatur. Aku bicara pakai data. Makanya amanat agung itu jalankan dengan cara-cara baik.
Jangan kau mengajarkan orang menyembah manusia yang pernah ditempeleng, habis itu kau pakai nama Tuhan umat Islam. Ya jangan dong. Manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, kau bilang anak Allah. Kenapa kau tidak sebut anak Theos saja? Ngapain kau set-set sama Tuhanku? Giliran aku bilang tempeleng, kau nggak terima. Mana ceritanya orang ini? Kita mantan pelatih paskib, pelatih bela diri. Karteka, kiri, tangan di Karteka, kiri, kiri, hijau, kiri. Kenapa kau mau atur mantan pelatih? Masih ngajar. Ganti kau ini. Kau terlambat lagi besok, kau tempeleng kau. Kau pilih yang kanan apa kiri? Maju kau ke sini, kau senyum lagi. Pas lagi bro, tempeleng lama-lama. Pelatih kau mau atur. Jangan bos, jangan. Saya sensei ini sensei, hargai. Jiwa kesatrianya masih ada, masih muda, masih aktif lagi. Kau mau atur-atur. Cerita lu ateis gigimu. Apa kau atur saya? Bagus kau, bukan kau yang kutempeleng. Saya pelatih. Saya dulu pernah melatih di Lantamal Angkatan Laut, Sulawesi Selatan. Saya ngajar. Di sana karateka ada 200-300 lebih satu dojo. Saya harus teriak dan suara saya harus sampai di sana. Hei kau yang di sana, banyak kau yang kau tampeleng nanti kau. Nah, kan begitu. Maju. Kau maju gak? Tampeleng lama-lama ini. Akan begitu, udah terbiasanya. Kau mau atur-atur saya. Saya orang Bugis Makassar bos. Jadi suka atur. Kecuali tidak ada dalil di dalam Bible saya ngomong kayak gitu, itu nggak boleh. Saya pun akan melarang diriku sebagaimana Yesus berdoa kepada dirinya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bos. Iya, sore bang. Katolik, Protestan? Katolik. Oke. Iya bang, sorry bang. Salam kenal, saya Bang Suma. Salam kenal juga bang. Iya saudara, Bastian Sawu. Iya, abang ini kami mau bertanya, kan ada amanat agung di Kristen Katolik. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid Yesus itu kan disebut Kristen hari ini kan ya, pengikut Kristus. Nah, kami nggak mau. Amanat agung itu bagi kami itu adalah sesuatu yang tidak rasional menurut kami. Oleh karena itu perintahnya jadikan, berarti itu adalah sebuah kewajiban kan gitu bang. Nah kami ingin tahu dari saudara-saudara kami Katolik, Protestan atau apapun sektenya, bagaimana bisa menjelaskan ke kami kalau Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sementara yang kami tahu Yesus itu anak orang. Itu gimana ceritanya bang? Silakan. Saya tidak bisa menjawab itu, hanya keyakinan saja. Mungkin saya hanya ingin bertanya saja ke Bang Zuma saja. Boleh. Boleh kok. Yang terlebih dahulu, minta maaf dan jangan marah ya. Enggak. Yang pertama, kita ini punya keyakinan dan punya iman yang berbeda-beda. Iya. Nah, ya ingin saya sampaikan, maksudnya kita ini ingin toleransi antar umat beragama. Betul. Mungkin saya sering nonton live-nya Bang Zuma yang pernah saya kutip dari bahasanya. Mungkin menurut dari Al-Quran ayat berapa saya kurang begitu tahu. Hanya saya pernah dengar katanya begini. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Mungkin itu saja intinya. Betul. Itu saja ya sampaikan. Siap. Salam. Iya, salam. Iya, makasih Bang Siu. Oke, selamat sore Bang, sore saudara Bastian yang baik. Jadi rekan-rekan sekalian, saudara non-muslim,
cerminan dari ayat tersebut, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini sama dengan cerita dari asbabul nuzul, sebab-sebab ayat itu diwahyukan oleh Allah. Apa itu? Ajakan orang-orang non-muslim kepada Nabi Muhammad untuk mari yuk menyembah kepada Tuhan kami pada hari di mana kami ibadah, dan kami akan menyembah Tuhanmu pada saat di mana hari kalian ibadah. Ini sama di Indonesia, ini mirip. Kita diajak menyembah kepada manusia yang pernah ditempeleng dengan mengatasnamakan Allah, lalu mereka membacanya Allah. Itu sama. Jadi seakan-akan mereka ini ketika melontarkan keadaan di mana mereka tak berdaya untuk menghadap awanan terhadap misi kristenisasi, mereka akan mengatakan, bagimu agamamu aja, bagi kami agama kami aja, lakum dinukum. Itu adalah kata-kata orang yang sudah tak berdaya. Padahal yang memasang ranjau mereka yang memasang jerat, mereka yang memasang lubang, mereka yang kasih perangkap. Tapi ketika mereka yang kena terhadap jeratan yang mereka pasang, mereka yang panen terhadap tumbuhan yang ia tanam, barulah mengatakan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Telat. Telat. Kau sudah terlanjur mengambil Tuhan kami. Terlanjur kalian mengambil kemudian istilah-istilah, kata-kata mulia dari kitab suci kami. Terlanjur. Maka apa yang kau tanam, nikmati hasilnya. Kau mengambil kata Rasul, kata Alkitab, kata Injil, kata Roh Kudus, semua kau ambil kata-kata mulia dari Al-Quran. Kau pakai untuk apa itu? Menjerat Kristen agar menjadi Islam, atau menjerat Islam untuk menjadi Kristen? Kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Kami hanya berdiri mengatakan tidak. Kami tidak mau jadi Kristen. Meskipun kau tutupi Theos menjadi Allah, meskipun kau tutupi Pneuma Theos menjadi Roh Kudus, Apostolos kau tutupi dengan kata Rasul, Biblika kau tutupi dengan Alkitab, Evangelion kau tutupi dengan Injil, kami umat Islam tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Catat itu. Maka perbedaan kita jauh. Kau menyembah makhluk yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, sementara Tuhan yang kami sembah Subhanahu wa ta'ala, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Beda. Maka jangan ketika engkau jatuh kepada lubang yang kalian pasang sendiri untuk kami, lalu kau teriak dari dalam jurang yang engkau buat, lakum dinukum waliyadin Bang Suma. Nafsu kali kalian memakai nama Allah itu, nafsu kali. Kau tidak bisa lagi melipat lidahmu dengan mengatakan ini Biblos. Yang ada Alkitab, 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 Alkitab. Apa tujuannya coba? Giliran kita angkat bicara, lakum dinukum waliyadin Bang Suma, agamamu agamamu Bang, matamu
Anda ingin semua ini berakhir, tanggalkan, bikin Bible, cetakan baru, rubah gedung lembaga Alkitab menjadi lembaga Biblika. Rubah, gampang kok itu, tinggal kau beli semen, ganti catnya. Ini kan bisa kalian revisi kapan aja. Ya, tanggalkan semua istilah Islam yang ada di dalamnya, selesai. Nggak malu kalian? Nggak malu? Kalian merasa diri kalian anak-anak Tuhan. Islam itu belakangan dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kalian katakan pedofil lah, tukang nikah lah, tukang kawin lah. Terus kenapa kau pakai ajarannya tamponyo? Kenapa kau pakai istilah-istilah yang ia bawa? Kau menghina, tapi yang bagus kau pakai punyanya. Kau nggak malu? Sadarlah kawan, sadar. Jangan giliran kami angkat bicara, ya, menjelaskan fakta-fakta, menguraikan isi Bible dengan kebenaran, pola kebenaran yang ada di dalamnya. Kalian balik kepada agama masing-masing aja bang, matamu sudah terlanjur. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jangan pula umat Islam angkat bicara terkait apa yang kalian lakukan. Lakum dinukum walin yang berlaku. Nenekmu kiper. Resiko lu yang main api. Rasakan itu. Pantatmu terbakar api. Rasakan. Amanat agung kau bungkus dengan istilah-istilah Quran, biar orang bisa biar berhasil apa yang kau teladani dari Paulus. 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 sampai 23. Paulus menjadi semua kepada semua. Apapun Yesus Paulus bisa, dan itu kau teladani bukan? Orang menyembah Allah, ikut-ikut nyembah Allah. Orang menyembah Sang Hyang Widi, ikut-ikut nyembah Sang Hyang Widi. Orang nyembah Elohim, ikut juga. Orang nyembah Yahweh. Kapan kalian sadar? Kapan? Kapan kalian punya harga diri? Sikit aja punya harga diri. Sikit aja punya marwah. Beragama itu ya, marwah agama itu dijaga dong. Sikit-sikit Alkitab. Sikit-sikit Alkitab. Gak malu. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Lukas 1, matamu bajingan. Biblos kok dibilang Alkitab. Alkitab itu sebutan nama lain dari Quran. Alkitab itu wahyu firman Allah Subhanahu wa taala, bukan tulisan Paulus. Sebut Alkitab. Gak malu kalian? Gak malu gak sih? Malu gak sih mengklaim orang punya kalian, sementara kalian mengatakan kami lebih dulu dong, Kristen di abad pertama dong, Islam di abad ke-7. Begitu dicek kitabmu ini, ya isinya kebanyakan istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Ayolah teman-teman, sadar dong, sadar. Silakan aja mengajarkan agama kalian, tapi jangan pakai lapis Islam. Kalian menyembah kepada Theos, kau bungkus Theosmu itu dengan Allah, lantas kalian mengatakan Allah. Aduh, sudahlah. Ini saudara Meong, kau kalau mau diskusi dengan saya, kau pakai Komal yang bisa buka kameramu, ya. Kau buka kamera, kau cari akun, habis itu kau naik ke sini. Kita diskusi. Kau mau diskusi apa? Kuladeni kau. Kau kalau cuman hanya suara saja, kopi gereja saja sana. Semangat sore. Halo. Sore bang. Ya, sore bang. Itu mukanya kenapa? Habis ditempeleng atau apa itu? Apa ngatur-ngatur bang? Nggak, aku tanya mukanya habis tempeleng atau apa? Habis kerja nggak kayak abang. Oh iya, sorry. Nggak
soalnya masalahnya kamera langsung wajahnya tadi. Sorry. Agamanya apa abang ini? Salahmu apa, Bang? Enggak, lu kok ada masalah? Agamanya apa? Apa urusan abang apa agamaku? Ya kan kita diskusi lintas agama ini, Camone. Kau mau ribut sama aku? Ribut? Kan melalui apa? Melalui email. Mau ribut? Mau melalui dari mana? Cakar-cakaran lewat HP mau? Kok mental sosmed, Bang? Gak usah apa ya? Iya, makanya jangan banyak gaya. Makanya kita diskusi, jangan emosi, santai. Emosi, jangan. Ya, aku bukan emosi, Bang. Cuman omongan abang jaga ya. Apa itu? Apa yang harus saya jaga? Ya, kenapa muka aku bilang kayak mana lah? Enggak, soalnya tadi kupikir kau ditampiling sama istri kah atau siapa. Memang ditempeleng itu nggak bagus. Makanya saya heran kalau ada orang menyembah kepada manusia pernah ditempeleng sama orang Yahudi, Bang. Gimana saudaraku? Kita bahas apa ini? Mau masuk tema kah atau apa? Dengar, Bang. Agamamu Islam. Iya, iya. Saudara, agamanya Menurutmu apa? kan agamamu itu benar. Bukan menurutku, memang sudah kaidahnya Islam itu menurutmu pasti agama benar. itu benar kan? Benar, Iya. dengar dulu, dengar. Jangan emosi, santai, Menurutmu kan sabar. agamamu itu benar. Sabar, Dengar sabar. dulu, jangan ngomong. Dengar dulu. Nah, ini belum apa-apa sudah mau menjajah. Jangan karena Menurutmu kau agamamu benar. agamamu dia penjajah. Nah, udah, sholat aja lah terus tiap hari biar makan. Aku kerja biar makan, bukan kayak abang caci maki di situ. Kok aku caci maki? Aku caci maki apanya? Kalau nggak suara abang, mana kita jumpa? Iya, maksudku aku caci maki apa? Kalau nggak suara abang, di mana kita jumpa? Itu aja. Mau ribut sama aku? Jangan cuman di sosmed ngomong-ngomong tempeleng. Iya. Aku mana ada mau tempeleng? Bodoh kali kalau saya mau tempeleng kau, nggak mungkin lah. Ya. Kau sahabatku, Apa kata kau abang tadi? temanku. Mukaku kayak ditempeleng. Iya, maksudku, apakah kamu pernah ditempeleng? Kok mukamu kayak gitu? Maksudnya, mana tahu aku ditempeleng sama bini atau mertua. Kan aku bertanya. Kalau nggak senang abang, mau abang tempeleng aku, di mana kita jumpa? Rugi kaya. Ruginya aku tempeleng kayak orang walang sangit kayak begini, enceng gondok mau ditempeleng. Rugi, tanganku bersih mau nampilin abang ini, janganlah. Aku kan tidak mungkin mengotori tanganku yang imut-imut ini untuk Kalau mau tempeleng bahasa abang. agama, pakai aja pecimu ya bang. Pakai peci kalau bahasa agama. Jangan pakai masker, itu bodoh. Pakai peci. Udah. biar bahasa agama, jangan pakai masker. Bodoh itu bodoh. Oh, iya. Ngatain orang bodoh boleh, tapi kalau dibilang apakah kau sudah ditampiling, marah. Kalau mau diskusi pakai peci. Aku serius mau nanya. Apa? Tadi itu kok barusan ditempeleng atau apa? Iya. Iya. Kalau siapa? mau ribut bang, jangan bahasa agama. Di mana kita jumpa? Wih. Hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Oh gitu. Iya. Kamu nggak bisa lawan saya, gimana cerita yang kau bisa lawan saya? Cuma abang yang muslim ya. Abangku kandung aja muslim, nggak kayak abang itu keluar-keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belajarlah sama abang untuk muslim. Ya, untuk apa belajar? Belajarnya salah.
Kok Cuma salah? menghina-hina agama orang lain. Menghina? Yang mana yang dihina? Ya, itu semua perkataan abang salah semua. Yang mana saya? Makanya, Yang mana? Mas, kalau mau pengen tahu abang tentang agama orang, masuk dulu ke agama orang, jangan menghina. Jadi kalau mau tahu supaya ini racun atau bukan racun, minum dulu gitu. Ya minum dulu. Itu konyol namanya. Itu konyol. Makanya berpikir dulu sebelum bertindak. Oh iya. Kamu pakai pikiran nggak setelah kamu ke gereja menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Jelas semua pakai pikiran. Nah, coba terangkan kepada saya bagaimana bisa Tuhan ditempeleng sama orang Yahudi? Itu bukan urusan abang, yang penting. Nah, itu tadi katanya sekarang bukan urusan saya, gimana ceritanya? Kalau abang mau pengen tahu tentang Kristen, masuk agama Kristen dulu, jangan asal-asal menghina. Loh, aku menghina apa sayang? Aku menghina apa? Hari tadi aku nggak sor omongan abang. Kalau nggak senang, di mana kita jumpa? Jangan bahas-bahas Tuhan lagi sini. Di situ yang mau ribut. Padahal aku cuman ngajak kamu itu berpikir. Di situ mau ribut. Aku Abang kerja belum tadi, bisa. Bang. Udah dengar dulu. Aku Saudara kerja nggak bisa tadi. lawan saya, nggak bisa. Dengar dulu. Aku kerja tadi. Datang abang bilang kayak muka ditempeleng. Kayak mana Aku kan pula itu? bertanya, kenapa mukanya begitu biru? Apakah ada yang pernah menempeleng atau apa gitu? Jangan cuman pakai masker, pakai peci dong. Biar pro. Jadi sudah nggak emosi lagi kan? Jangan emosi lah. Orang ganteng kok bukan emosi. Bang. Kata-kata abang itu berlebihan. Semua orang punya hati dan punya perasaan. Apa? Dengar dulu, semua orang punya hati dan punya perasaan. Jadi Iya, kalau mau cari ribut, di mana jumpa itu aja. Kok mau jadi ribut? Emang bisa lawan saya? Ya, siapapun bisa kulawan asal pas caranya. Oh, jago abang ini. Jadi takut aku. Mama, ada yang mukul aku, Ma. Ma, ada yang ngancem-ngancem, Ma. Aku laporin sama makku kau ya. Aku bukan mengancam bang, cuman cara abang itu salah. Dari tadi abang bilang muka tuh kayak ditempeleng. Lah kan kaya. Itu bahasamu udah salah bang. Yang benar yang mana? Ya, kan bisa wajahmu bertanya kok begitu kayak habis dicipok ya, gitu maunya. Memang gitu ajaran Islam ya. Ya, kok Islam yang dibawa? Gitu ajaran Islam. Biar bertanya sama abang. Aku kan bertanya, kenapa wajahnya kayak habis ditempeleng? Kan begitu pertanyaannya. Aku cuma bertanya tadi, kamu buka kamera pas di kumismu yang tipis yang 13 lembar itu. Jadi kenapa kayak biru gitu? Jadi habis ditempeleng kayaknya anak ini. Ternyata tidak gitu. Emosi kau, jangan emosi lah. Hai, kita kan teman. Jangan emosi. Ya bang, abangku aja Islam nggak pernah ngomong kayak abang ya. Aku ngomong apa? Rekam suaramu dari tadi, biar kau tahu apa omongan aku. Jangan aku ngomong apa, lupain. Aku bertanya, aku bilang mukamu kayak sudah habis ditempelin ya. Aku bilang gitu, kan tinggal kau jawab enggak bang, memang dari sononya dari lahir kayak gitu. Kenapa pula kau emosi? Kau sensitif, kau lagi haid. Buka maskermu bang, kayak ditempelin nggak?
Enggak. Aku enggak ditempeleng. Berani mu. Udah, jangan marah. Maafkan aku kalau aku salah ya, sayang ya. Adikku yang sayang, itu ajaran ganteng. Muslim yang menghina demi menghina untuk menaikkan derajatnya. Aku menghina ya? Menghina jelas. Aku nggak Apa terima. aku hina? Dihina apa? Dari tadi abang bilang Yesus ditempeleng, Yesus dipukuli, di apa? Emang apa urusan abang di situ? Kan ada dalilnya, Adik. Iya, urusan abang apa di situ? Apa hak abang Karena untuk mengomentari agama orang lain? Karena agama Kristen itu, Dalam undang-undang nomor berapa hak abang untuk mengomentari agama orang lain? Agama Kristen itu memiliki amanat agung, di mana amanat agung itu diperintahkan menjadikan seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Salah satu trik yang dipakai oleh Kristen untuk mengkristenkan orang adalah karena sasarannya umat Islam, maka umat Islam diambil istilah-istilah agamanya masuk ke Bible. Oke, terus? Nah, itu caranya. Makanya saya hadir untuk membentengi umat Islam. Jangan mau jadi Kristen ya, karena di sana Tuhannya pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Apakah itu salah? Ya, aku nggak terima. Dalilnya begitu. Ditempeleng katanya Tuhannya. Itu dalilnya, bukan aku yang ngomong. Yohanes berapa itu? Yohanes 8 dikatakan seperti itu. Jangan salahkan saya kan cuma membaca. Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23, Yesus ditempeleng. Matius 26. Dengar dulu Bang, jangan asal-asal Yesus ngomong aja. diludahin mukanya. Mana mau kita menuhankan manusia diludahin. Kalau pengen abang tahu tentang ajaran agama Kristen, ya masuk Kristen, jangan asal-asal menghina. Masa masuk Kristen enak aja? Siapa yang mau menuhankan manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Nggak mau kami. Ngapain ngatur-ngatur ditempeleng gitu? Saya tidak ngatur. Nggak usah bertanya, nggak usah mencaci maki. Siapa yang mencaci maki? Ya, aku udah tahu abang mencaci maki dari tadi, menghina. Tidak ada mencaci maki. Tiap orang Kristen naik pasti gitu omongan abang. Saya bertanya, bagaimana cara Anda membuat kami paham bahwa manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu sepenuhnya Tuhan? Jawab. Makanya masuk Kristen biar paham. Oh, nggak boleh, masa kayak gitu caranya? Kenapa bisa begitu? Itu namanya pembodohan. Aku nggak mau masuk Islam, makanya nggak pengen aku cari tahu tentang Islam. Mau bagaimana ceritanya? Saya bertanya. Mau dia telan. Saya bertanya. Peduli aku Islam itu. Bagaimana caranya meledakkan bom? Ya masuk TNI dulu kalau mau tahu caranya. Setelah masuk TNI kan ada tes-tesnya dulu. Lolos nggak kita nih masuk TNI? Makanya dites, apakah masuk akal ada Tuhan pernah ditempeleng sama orang Yahudi, masuk akal enggak? Cuman omongan abang aja yang abang dengarkan. Lah kan dari tadi kita tanya jawab. Nah, emosi aja terus bawaannya ada ini. Nah, apa sih ah? Aku bukan adik-adik lagi ya bang. Tapi muka-muka ya babi, anak baby. Kok kayak anak bayi, serius. Mukamu itu kayak anak bayi. Bayi dengar onta dulu tapi. bang. Kalau mau pengen tahu ajaran agama Kristen atau agama Kristen, agama Kristen abang, udah jangan ngor-ngor di lib. Masa orang mau disuruh jadi Kristen dulu, enak aja. Kalian jelaskan dulu produk yang kalian jual itu apa isinya, baru kami beli kalau memang masuk akal. Ayo 1000. Siapa yang mau menerima? Siapa yang mau percaya? Dengar dulu bang, kami nggak jual agama. Dengar dulu bang, kami nggak jual agama. Terus kami nggak pengen cuman bagi-bagi Indomie. Kristen, tapi nggak bagi-bagi Indomie. Semua kata-kata itu ada di Islam cuman.
Iya, tapi semua yang kata-kata yang mulia diambil dari Quran, semuanya diambil, tidak ada lagi yang tersisa. Itu menurut abang. Itu Dari faktanya. dulu nggak ada memang tertera di situ. Dari dulu apa? Enggak. Nanti setelah datang penjajah mengambil kata-kata Makanya, itu, Bang, enak aja. Jangan lahir tahun 90-an. Kata siapa saya lahir tahun 90-an? Saya tahun lebih tua dari kakekmu. Usiaku sekarang sudah 122. Bisa tertawa dia. Akhirnya aku membuat kau tertawa. Aku berhasil. Aku berhasil membuat kamu tertawa. Jadi adik ini jangan emosi. Kalau diskusi agama itu jangan emosi, adikku sayang. Dengar bang, kalau mau ini aja perkataanku. Kalau memang pengen tahu abang tentang agama Kristen, masuk Kristen aja. Apa ini? Mau pembodohan ini namanya? Ini pembodohan. Kata-kata tempeleng di situ. Itu di dalam kitab Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23. Pengen dia ajaran Islam, masuk Islam dia. Ya, karena memang Islam itu baik. Nggak ada kami larang hak-haknya. Ya, karena Islam itu kenapa mau dilarang? Islam itu baik. Udah benar itu. Nggak ada baik abangku. Udah benar. Katanya tadi abang baik. Nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid. Oh, berarti bukan Muslim dia. Berarti bukan Muslim. Dia cuma KTP Islam. Salah itu. Kita tengok kalau Muslim. Islam Kalau beda dengan Muslim. Ya. Islam itu agamanya. Kalau dia menjalankan agamanya baru disebut Muslim. Kristen itu agama. Kalau dia jalankan Kristen baru disebut Kristiani. Begitu. Allah, nggak usahlah banyak cerita bang. Kalau memang abang paling benar di dunia ini, buktikan. Jangan nguar-nguar di lip. Ya itu makanya aku bilang jangan mau diperbodoh dengan menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Ya, apakah itu salah? Urusan abang apa? Ngatur-ngatur jangan mau menyembah. Ya saya kan memperingati umat Islam. Oh, kalau memperingati umat Islam jangan berdiskusi dengan Kristen. Itu aja. Ya, supaya umat Islam itu tahu ternyata memang betul Tuhannya orang Kristen itu pernah ditempeleng sama orang Yahudi, kan begitu. Berarti yang cium-cium batu itu bang, itu orang yang paling jijik ya. Kenapa bisa? Cium batu. Kenapa Di bisa? apa sana? Mending cium batu daripada menyembah manusia yang pernah ditempeleng kan? Ini dulu batu-batu kini. Mending menyiarai batu, cium batu daripada mencium patung manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Cilu ba. Inilah dan cuma tahu merendah-rendahkan agama orang lain. Tuh, tadi kau bilang kita mencium batu, sekarang kau yang bilang merendahkan. Gimana sih? Tidak sanggup kau membuat Islam itu rendah karena memang tinggi. Mencium itu bukan berarti Memang menyembah. Rendah, menurutku rendah. Nah itu bisa. Kalau kau merendahkan agama orang boleh. Giliran saya ngomong Tuhanmu ditempeleng kau nggak terima. Jadi cuman kesempatan aja yang kalian tidak punya. Kalau kalian punya kesempatan, kalian memenangkan pertarungan. Udah kau pakai BH dulu deh. Pakai BH dulu. Pakai berapa BH. Nggak mau mencaci maki. Kenapa Islam ini terus gitu omongannya? Oh, nggak mau mencaci maki. Oh, mama. Wala. Bibelmu itu penuh cacian kepada Tuhan kami. Makanya bang, kalau ada gereja dekat abang, masuk dulu. Jangan cuma ngomong-ngomong begini. Ngomong apa? Dengarkan aja, nggak usah masuk Muslim. Dengarkan aja. Memang kalau ada orang Kristen di situ ngata-ngatain orang Islam atau berdoa tentang keburukan Islam, bunuh.
Jangan. Nanti kau kena lagu bunuhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu cincanglah aku. Janganlah nanti kayak lagu dangdut lagi kau. Kau pula mau dibunuh. Saya nggak bisa masuk ke gereja karena di gereja mengajarkan menyembah manusia ditempeleng. Nggak bisa dek, nggak bisa. Begitu besar kasih karunia Tuhan kita sehingga turun di bumi ditempeleng, sama mana bisa masuk di otak? Nggak bisa, serius nggak bisa. Makanya aku bertanya, gimana saudara-saudara kami Kristen bisa menjelaskan ke kami umat Islam, kalian Kristen menyembah Tuhan kalian yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Apa jawabannya? Datang kau marah-marah. Kau mau makan orang malah tadi. Kau malah ngajak kita ketemu. Paling ketemu kau mau kencing di celana. Belum ada orang laki-laki depan saya mau bertarung sama saya. Bisa lolos, belum ada. Jangan dulu tarung bebas ya. Tunggu, ku ajarin samamu. Jangan dulu tarung bebas. Nggak Kita perlu main, abang ngajarin aku ya. main bulu tangkis aja. Belum pernah ada orang bisa menang melawan saya main bulu tangkis. Udah ada Nggak orang pernah. tua aku yang ngajarin. Belum pernah ada yang menang melawan saya main bulu tangkis. Catat itu. Apalagi kalau Pak sparring. Dengar dulu bang. Aku nggak Kenapa perlu tidak abang ada yang ngajarin. pernah bisa melawan saya Aku main nggak bulu perlu abang tangkis? ngajarin. Karena saya sendiri tidak pernah main. Aku nggak perlu abang ngajarin. Dengar dulu. Masa cuma omongan cuma yang dia apa didengar? Lemah Ya kali. udah ngomong. Ya, ngomonglah. Dengar dulu bang. Aku nggak perlu abang ngajarin. Udah ada orang tua aku yang ngajarin kayak mana caranya berbahasa yang baik. Cara mengajari orang-orang baik. Jangan kayak abang cuman memaki-maki agama orang lain. Lemah aku itu. maki-maki pula. Aku bertanya bagaimana bisa Bukan Anda bertanya itu. menjelaskan. Kalau bertanya nggak gitu caranya. Coba aku tanya nih, tolong jelaskan kepada saya bagaimana caranya bisa Anda memahami dan menerima, mengimani, meyakini orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu menjadi Tuhanmu. Terangkan, jelaskan, uraikan, saya dengar. Kan begitu pertanyaannya. Jelaskanlah. Oke, aku jelaskan ya. Oke. Mulai lahir aku dibesarkan di Katolik, mati pun wajib di Katolik. Jadi nggak usah abang perlu mencari tahu kayak mana aku perjuanganku di Katolik. Aku kan bertanya bagaimana caranya kok bisa menuhankan manusia ditempeleng sama orang Yahudi. Jawabannya apa? Itu bukan nggak perlu ku kasih tahu sama orang Islam itu ya. Tapi Nggak perlu ku kasih tahu. beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja kalian mau baptis kita. Ajarkan dulu gimana caranya kalian terima manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi itu adalah Tuhan. Kayak mana ceritanya? Main baptis aja enak aja. Dengar dulu bang, biar kuceritakan ya. Ya. Abang berdosa di dunia ini, itulah ditebus Sang Maha Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa dia harus ditempeleng? Karena dosa abang banyak, bodoh. Kenapa Yesus yang ditempeleng? Kenapa bukan aku yang ditempeleng? Kenapa Yesus? Karena dia mengampuni dosamu. Bagaimana mengampuni dosaku? Aku hidup sekarang, dia hidup di abad pertama. Aku belum ada berbuat apa-apa, kok dosaku pula sudah diampuni. Gimana ceritanya? Konyol itu. Aku belum ada. Dosaku mati dia di atas salib untuk dosa-dosaku. Aku aja belum ada. Kurang kerjaan kali Tuhannya. Sibuk-sibuk sendiri. Orang belum ada kok dosanya sudah ditebus. Apa ini? Gimana bisa menerima itu? Memang susah kali memang kalau berpikir. Memang susah karena nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal. Kalau pikiran abang batu,
cuman tahu merendahkan agama orang lain. Kok jadi aku Memang susah merendahkan itu. lagi? Susah Kenapa percaya, aku susah. merendahkan lagi? Aku nggak ada merendahkan. Aku cuman bertanya. Begitu ada gerakan kristenisasi mengkristenkan orang Indonesia, kami orang Indonesia bertanya, oke, kami akan menjadi Kristen, tapi satu syarat, terangkan kepada kami, bagaimana kami yang waras ini bisa menerima ada manusia yang pernah ditempeleng oleh orang, itu Tuhan langit dan bumi. Terangkan. Karena setahu kami Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ditempeleng? Siapa yang pernah menempeleng Tuhan biar ku robek-robek mulutnya? Hebat kali dia rupanya. Tuhan kita tempeleng enak aja. Coba aku hidup sama itu, ku cincang ususnya. Kenapa Tuhan langit dan bumi ditempeleng? Tempeleng aja sapi kek, kuda nil, singa, harimau kok tempeleng, jangan Tuhan. Masa Tuhan dihinakan, direndahkan seperti itu? Ya itu Tuhanmu, Tuhanmu aja. Jangan kau kristenisasi, jangan kau jadi misionaris, semua aja yang nyembah manusia yang sudah tempeleng. Jangan aja yang lain. Kami sudah cukup dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jangan pula kau tampil menggunakan istilah Islam untuk memurtadkan orang agar menyembah kepada orang yang sudah ditempeleng sama orang Yahudi. Kan begitu. Giliran ditanya gimana ceritanya, itu untuk nebus dosamu, makanya dia mau ditempeleng. Enak aja. Janganlah kamu mengampuni dosaku kalau kau mau ditempeleng. Jangan. Aku pun tak mau dosaku. Sudi dosaku kau hapuskan dengan kau ditempeleng. Lebih baik aku yang menempeleng kau. Siapa yang menempeleng kau, biar ku tempeleng dia. Janganlah kau hapuskan dosaku, biar saja aku tempeleng yang menempeleng kau. Kau tidak layak untuk ditempeleng karena kau Tuhan. Harusnya digituin. Ini malah kau terima. Tempeleng Tuhanku ya bang, biar dosaku diterima. Apa ini? Bang please bang, tempeleng Tuhanku bang, biar kami dosa dihapus. Kalian ini ajaran apa sih sebenarnya? Dari Tuhan kah atau dari mana ajaran ini? Tuhan maha suci, maha tinggi, kok diajarkan serendah-serendahnya gitu? Ya kalau itu kau imani sendiri, kau telan sendiri seperti Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, tidak mengajarkan orang untuk menjadi Hindu, tidak mengajarkan orang menjadi Buddha. Ini tidak. Segala gaya dibuat, pakaian Islam ditiru-tiru, Tuhannya umat Islam diambil, nama kitabnya diambil, gelar rasulnya diambil, semua diambil untuk mengajak orang Islam yang awam untuk masuk ke dalam agama yang menyembah kepada makhluk yang ditempeleng sama orang Yahudi. Mana mau kami? Kami angkat bicara, kalian marah. Tapi kalian yang main api. Kenapa istilah Islam dipakai? Allah, Alkitab, Rasul, Roh Kudus, Injil, Soleh. Kenapa diambil istilah-istilah kami? Kenapa nggak dipakai istilah Vatikan aja? Apostolos, Theotokos. Kenapa nggak dipakai itu aja? Andrianus. Di Islam itu, aku cuman tahu di Islam itu namanya Al-Quran. Itu cuman. Bukan. Wah, inilah Alkitab itu nama Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu nama lain Al-Quran. Zalikal kitab. Memang. Tapi kalian ambil. Badanku bang dengar-dengar itu ya bang. Itu kan menghina kan, daripada di dalilmu enteleng eleng ente si terketek tuk tuk para kacik tuk tuk para kacik hayo halo pokok coba kala kacok kacok kata pop pop pop. Lebih merinding saya mendengarkan itu. Apa itu? Kalau bahasa Quran kami, oh mantap kali. Lagian juga itu Yesus juga sebut kok. Assalamualaikum warahmatullah. Shalom alaikum. Yesus juga pakai. Yesus juga pakai. Allahu Akbar. Neng, Dek, telepon PLN suruh nyalain lampu. Halo Neng, adik, kakak.
Jadi begitu kawan. Jadi kalau maunya agama Anda itu, kalau memang memiliki misi untuk mengkristenkan orang, ya harus bertanggung jawab dong. Ini jawabannya. Kalau ditanya bagaimana caranya umat Islam yang berakal sehat bisa menerima Tuhan kita yang pernah ditempeleng, diludahin sama orang Yahudi, jawabannya ini. Jangan emosi. Gereja itu harusnya mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Jangan hanya fokus ke perpuluhan doang. Sadar diri lah bang. Omongan Sadar abang itu, pula. omongannya abang itu nggak sesuai fakta semua. Kok nggak Banyak sesuai yang abang Pak? karang-karang demi Yang mana? kebaikan agama Muslim. Mana itu yang aku karang, yang mana? Sabar diri dulu bang, sadar. Yang mana yang aku karang? Yang mana? Semua abang karang itu demi Yang mana? Demi kebaikan umat Muslim. Yang mana yang aku karang? Yesus ditempeleng, Yohanes 18:23. Yesus diludahin mukanya, Matius 26 nomor 67. Yang mana yang aku karang? Ada yang aku karang. Ajakan untuk menjadi Kristen, Matius 28:19, Markus 16:16 sampai 20. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Tuh dalilnya. Ada ini yang tidak pernah belajar Bible kurasa. Jujur aja lah. Nggak usah tanya bibel apa itu ya. Yang penting imani imanmu, ku imani imanku. Nggak usah. Inilah imanku. Nggak perlu dikomentari abang agama orang lain. Inilah imanku. Dengar dulu bang. Kalau pengen abang tentang agama orang lain, masuk agama orang lain aja. Nggak usah. Enggak penting, kan ada ini kitabnya. Ngapain masuk ke gereja? Nanti ditagih perpuluhan, enggak sanggup pula aku bayar. Enak kali pendetamu, aku yang kerja siang malam, dia pula yang pungut. Mencuri Alkitab orang lain. Kok mencuri? Bibelmu itu yang mengambil bahasa-bahasa Islam. Allah. Gak usah ngarang-ngarang bang. Lagu lama itu, lagu lama. Kok ngarang pula kau bilang? Apa yang ngarang? Lagu lama itu, lagu lama. Kalau mengarang-ngarang itu, aku aja bisa ku bilang, ku belah bumi ini. Mantap kan? Ngarang cuman aku. Iyalah, orang kau ditanya aja kau emosi, gimana kau beneran serius? Jangan emosi lah. Nggak pas cara bang itu. Kalau memang pengen abang diskusi sama orang Kristen, nggak usah mencaci maki, nggak usah merendah-rendahkan. Udah paham? Kalau memang aku abang orang mencaci tua, maki. kalau abang memang orang tua bisa dihargai orang lain, tolong menghargai. Aku nggak mencaci maki, enggak. Aku hanya Dari tadi meluruskan, abang menjelaskan. bilang, buka aku ditempeleng. Siapa yang tempeleng berani? Itu lagi aku bilang, apakah engkau habis ditempeleng? Kan pertanyaan itu. Ah, kau sensitif kalinya kau ini. Kau itu ganteng tapi cakep tapi emosian. Oh, senang dibilang ganteng dia, oh cakep kali. Senang dia dibilang ganteng. Nggak mau emosi langsung dibilangi ganteng dia, oh senyum-senyum dia. Sukanya dibilang ganteng dia nggak emosi lagi. Sekalinya dibilang ganteng nggak emosi lagi dia. Ya udahlah kalau begitu. Udahlah kau emosian terus dari tadi ah. Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama ya. Nggak usah bahas agama orang lain. Iya. Oke. Jadi gimana? Kalau pikiran abang cuma kayak gini, nggak usah bahas agama orang lain. Iya, tapi pertanyaanku nggak ada jawabannya kah? Kenapa bisa Tuhan ditempeleng itu maksudnya apa? Aku jelaskan tadi, kenapa bisa disalibkan Yesus Kristus? Karena dosa abang banyak. Loh, aku kan belum ada saat itu.
Ya, setiap tahun itu kan diadakan, bukan cuman setiap tahun salib Yesus. Kejam kali kau, anak orang kau bunuh, habis itu dosamu yang mau dihapus. Nggak tanggung jawab lo. Lu aja yang salib diri lu untuk dosa lu, ngapain anak orang? Enak aja. Lu yang maling sepatu, orang yang harus mati untuk dosamu. Ada-ada aja. Udah ya, jangan emosi lagi ya. Ya, aku minta maaf kalau ada salah ya. Dimaafkan nggak nih? Halo? Lemah kali omongan abang, lemah. Aku minta maaf lo. Maafkan aku ya, Dek. Dimaafkan nggak? Iya dong, dimaafkan dong. Dimaafkan gak? Aku minta maaf. Gak nyalain lampu. Orang itu marah, emosi. Kan aku bertanya. Aku kan bertanya, emosi dia. Oke, teman-teman sekalian, silakan nanti habis Isya naik lagi di sini ya. Ada beberapa teman Kristen yang lagi menunggu untuk dinaikkan di sini. Habis Isya datang lagi ke sini, kita berdiskusi ya. Semoga apa yang saya sajikan itu menjadi bahan untuk introspeksi diri, menelaah dan merenungkan apakah yang Anda anut selama ini yang mau diberitakan kepada orang-orang Islam itu sudah bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Atau Anda sendiri pun bingung terhadap konsep agama Anda, apalagi kami yang beragama dengan menggunakan akal, kan gitu ya. Jadi jangan Anda menganggap bahwa apa yang Anda imani itu mutlak benar. Giliran Anda ditanya untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya sampai di mana, Anda malah emosi, kesal, jengkel, marah, dan semuanya sumpah serapah keluar. Saya cuma bertanya, dengan adanya misi kristenisasi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi muridku, ya termasuk kami dong jadi sasaran. Buktinya saya sendiri pernah kan didatangi misionaris, dibagi-bagikan baju kaos yang bertuliskan Matius 28 itu. Ya kan? Ya wajar dong kami bertanya, jadikanlah seluruh bangsa jadi murid Yesus. Ya wajar dong kami bertanya, untuk apa? Mau ngapain? Ya tadi katanya dia mati untuk dosa-dosamu. Loh, dia mati abad pertama, saya ada di abad keberapa? Kok jadinya nggak nyambung? Ya kan? Dia datang untuk menghapus dosa. Masih ada pelaku dosa, masih ada orang melakukan maksiat. Iya kan? Ini gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, ya kalian harus bertanggung jawab terhadap gerakan kristenisasi itu. Kalian harus bertanggung jawab ketika kalian menanam menggunakan istilah-istilah Islam dalam kitab kalian. Kalian harus bertanggung jawab di hadapan kami umat Islam ini. Minimal kalian jelaskan duduk perkara yang sebenarnya kenapa kalian bisa menerima dan ingin mengajarkan ajaran itu kepada umat di luar kalian dengan menggunakan segala macam cara, termasuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Jelaskan, jangan cuma mau menjadikan orang itu menjadi seperti kalian, tapi giliran ditanya kalian tidak sanggup. Seperti seperti orang yang jualan madu, datang ke rumah, tak. Selamat sore Pak. Sore masuk. Ada apa ini? Saya Pak mau jualan madu. Ya, madu apa ini? Madu. Pokoknya madu Pak. Madu apa? Ya, pokoknya madu Pak, manis. Belinya berapa? Kau jual berapa? 500 Pak satu botol. Ya tapi ini madu apa? Enggak usah banyak tanya Pak. Kalau mau tahu madu apa beli dulu, kan gitu. Saya tanya ini madu apa? Bapak kalau mau tahu ya beli dulu dong. Mahal begitu. Ya memang begitu Bang. Karena semua penyakit akan hilang setelah minum ini.
Nggak asli bang, asli. Kau jual berapa? 100.000 satu botol. Bisa 50 nggak? Wah, nggak bisa pak, murah-murah kali itu. Ini kan madu asli. 50 aja. Waduh, nggak sampai modal pak. Kalau 50 itu ya itu hanya kena cukup pembeli gulanya aja. Ketahuan ternyata nggak asli, ada beli gulanya, berarti campur gula. Maksudnya dia mengatakan Tuhan asli tapi ada campurannya apa? Pernah ditempeleng sama orang. Madu asli tapi pembeli gulanya 50.000. Tuhan asli tapi pernah ditempeleng manusia. Bagaimana ceritanya? Udah sini nih ambil duit nih, pulang ambil madumu, ini duit. Nah, gitulah ceritanya kan, sama itu. Ku jual madu asli begitu tawar menawar. Jangan bang, kemurahan itu mah cuman bisa pembeli gulanya doang. Tuhan, dosa-dosa udah dihapuskan. Begitu dicek mana ditempeleng, mana mau kita. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Anda yang menjual produk, ketika Anda menjual produk, Anda ditanyai sama calon pembeli, sama calon konsumen. Anda ditanya ini apa, dari mana, gimana, kemana, sama siapa, dengan apa dan berapa, di mana rumahnya, nomor berapa, siapa namanya, kiri atau kanan. Jangan emosi ditanya begitu. Anda yang menjual, kita mau beli, tapi jelaskan dulu. Lucu abang ini, parah kali. Oke, oleh karena itu ya silakan habis Isya naik lagi ke sini. Ya, silakan dengan ilmu. Jangan maki, jangan marah, jangan ngamuk. Datang dengan ilmu yang Anda punya. Ya, izinkan saya membantu kalian untuk melakukan pembibelan. Beritakanlah Bible kepada semua orang. Saya bantu beritakan Bible itu. Saya bantu. Tapi kalian kudu wajib bertanggung jawab ketika ditanyai tentang Bible. Jangan emosi. Beritakanlah Bible, kan itu perintah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut, kan perintah. Jadi lakukan, saya bantu. Tapi jangan kabur kalau ada yang bertanya tentang imanmu. Allahu Akbar. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman muslim yang telah hadir di sini, yang telah menyertai saya. Begitu juga dengan saudara kami Kristen, ketika ada kesalahan menurut saudara dari kebenaran yang saya sampaikan, saya sebagai muslim memang amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib dalam agama saya. Dan kalau Anda nggak terima itu, silakan hadir sebentar, kita diskusikan apa yang Anda tidak terima dari penjelasan dari kebenaran yang saya uraikan. Saya mohon maaf akan kejadian itu, maafkan saya, karena biar bagaimanapun sebagai muslim saya harus menegakkan nahi mungkar. Begitu teman-teman, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, jayalah api. Allahu Akbar, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat gitu pada salama. Mari gidi, sampai jumpa habis Isya nanti. Barakallahu fiik. Habis isi lagi, habis isi